Sebelumnya, saat Hansen mengamati pohon yang mati dan kemudian mendengar suara, Sister, pohon pedang tinta yang telah tumbuh selama 3 tahun akan segera matang. Ada 34 di antaranya tumbuh. Pikirkan kekayaan. Kita bisa menjualnya untuk mendapatkan daging dalam jumlah besar. Seorang pria berbicara dengan penuh semangat. Ketika Hansen mendengar apa yang dia katakan, wajahnya turun. Oh sial, pohon ini dimiliki oleh orang lain. Tapi milik siapa itu? Manusia atau roh? Kalau itu roh, aku sudah pasti akan mati. Hansen ingin bangkit dan berlari, tetapi sayangnya dia tidak bisa. Bahkan jika Hansen memanggil singa emasnya di suaka dewa ketiga, itu akan lebih lambat dari makhluk rata-rata. Sepertinya pelarian tidak mungkin dan juga Angel cantiknya sekarang dalam proses evolusi di laut jiwanya. Yang bisa dilakukan Hansen hanyalah berharap bahwa pemilik pohon itu adalah manusia. Dan jika iya, ia dapat membayar pemiliknya kembali ke aliansi. Ya, daging seharusnya memberi kita banyak poin geno yang biasa. Seorang wanita sekarang menjawab pria itu, dan meskipun dia lebih tenang, ada kegembiraan yang terdengar menyelubungi suaranya. Mereka berdua bernama Cuming dan Kulangsi. Aku harap mereka tidak akan terlalu marah ketika mereka melihat pohon itu. Hansen merasa tidak enak. Mereka terdengar manusia, tetapi pohon itu jelas penting bagi mereka. Hansen sekarang hanya bisa terus berdoa untuk perlindungan atas apapun yang akan terjadi selanjutnya. Kulansi dan Cuming terlibat dalam pembicaraan riang saat mereka berjalan. Tapi itu segera berakhir ketika mereka memasuki lapangan dan melihat pohon tinta pedang mereka. Mereka menghabiskan 3 tahun terakhir mengolahnya, dan dalam beberapa hari lagi mereka bisa memanen 34 senjata gen biasa. Tapi sekarang pohon itu tiba-tiba mati. Dahulu pohon itu memiliki banyak daun jamrud, tetapi sekarang hanya beberapa daun kuning yang tetap menempel di dahannya yang layu. Pedang tinta yang pernah menghuni pohon itu juga telah lenyap. Gundukan daun berserakan mati dan bilah berkarat adalah yang tersisa. Bagaimana itu terjadi? Cuming berlari di depan pohon tinta pedang, menggali melalui daun seperti orang gila. Dia meraih salah satu pedang berkarat yang patah menjadi 2 setelah jatuh. Wajah Kulangsi dirampok dari semua warnanya. 3 tahun terakhir usahanya telah dihambur-hamburkan dalam semalam. Dia tidak akan menerima buah dari pekerjaannya. Jadi hatinya dan suasana hatinya hancur dengan cepat. Seseorang ada di sini dan dia terlihat terluka. Kulangsi berlari di depan pohon memandang Hansen ketika dia datang. Seseorang? Cuming berpikiran kosong ketika dia bertanya, tidak yakin bagaimana menanggapi kematian pohon itu. Dia melihat ke arah yang ditunjukkan Kulangsi dan melihat seorang pria terbaring di tanah. Cuming dengan cepat berlari ke arahnya, meraih kerahnya dan berteriak dengan marah. Apakah kau menghancurkan pohon tinta pedang kami? Ketika Hansen ditangkap dan diguncangkan oleh pria berteriak yang marah itu, organ-organnya terluka. Dia mencoba berbicara, tetapi hanya bisa menumpahkan darah dari mulutnya. Apa kau melakukan itu? Jawab aku. Apa kau merusak pohon kami? Cuming terus berteriak, mengguncang Hansen. Kematian pohon itu benar-benar membuatnya terlempar. Kamu gila? Apakah kamu tidak melihat seberapa terluka dia? Apa kau ingin membunuhnya? Kulangsi menarik Cuming dari Hansen dan kemudian berlutut untuk memeriksanya. Langsi, pria ini baru saja muncul secara acak di kebun kita pada hari yang sama pohon kita hancur. Letakkan 2 dan 2 bersama-sama bukan? Dia jelas bertanggung jawab untuk ini. Cuming dikonsumsi dengan kegilaan. Tenang, tanyakan dulu dengan sopan. Dia manusia, seorang teman. Pada saat itu aku tidak berpikir dia akan mencoba untuk menyakiti kita dengan sengaja, ungkap Kulangsi saat dia memeriksa Hansen. Tapi Cuming mencoba mengatakan sesuatu, tetapi gagal. Kulangsi menggelengkan kepalanya dan berkata, tanyakan padanya nanti, saat ini dia terluka. Mari kita bantu dia sembuh dulu. Kamu dapat mengajukan semua pertanyaan yang kamu inginkan nanti.
Kulangsi kemudian memanggil kura-kura dan menyuruh Cuming untuk membantu mengangkat Hansen dan menempatkannya di punggung kura-kura. Setelah itu, mereka akan meninggalkan kebun. Cuming berjuang untuk menerima kematian pohon itu dan dia marah pada pelakunya. Namun tetap saja dia bersedia untuk memenuhi permintaannya dan dia mengangkat Hansen ke kura-kura. Kemudian mereka pun kembali ke kabin kayu yang tidak terlalu jauh dari pohon. Kulangsi membawa beberapa obat dan menerapkannya ke tubuh Hansen. Obat itu dimaksudkan untuk memperbaiki hal-hal sederhana. Dia terlalu terluka. Kita membutuhkan dokter, ungkap Kulangsi. Dokter? Yaho, dia mungkin telah membunuh pohon tinta pedang kita. Siapa yang peduli jika dia terluka? Mengapa kita harus memperbaikinya dengan uang kita? Kita menghabiskan semua yang kita miliki di pohon itu dan bekerja keras untuk merawatnya selama 3 tahun. Dengan mimpi bahwa kita akan hidup lebih baik setelah buahnya matang. Tapi sekarang semuanya hilang. Di mana aku seharusnya mendapatkan uang itu sekarang? Cuming sangat marah. Kulangsi mengerti dari mana asalnya, tetapi dia bertentangan dengan keinginan untuk membantu pria yang terluka itu. Dia tidak tahu bagaimana merespon. Aku menghargai perhatian kalian, tetapi aku akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Setelah istirahat, Hansen merasa sedikit lebih baik dan suaranya sekarang telah kembali kepadanya. Oh, jadi kamu bisa berbicara sekarang. Itu berita bagus. Hei, beritahu aku sesuatu di sini. Apakah kamu menghancurkan pohon kita? Dan jika kau melakukannya, mengapa? Cuming ingin memulai interogasinya. Jangan sakiti dia. Kulangsi menghentikan Cuming dan kemudian memandang Hansen dan bertanya, siapa kamu dan mengapa kamu di kebun kami? Hansen menghela napas dan berkata, namaku Sanmu. Aku diserang oleh makhluk dan berlari dengan cara ini. Aku melihat pohon itu menjadi korban binatang buas itu. Dan aku percaya itulah yang menyebabkannya mati. Ini salahku. Jangan khawatir. Aku akan menerima tanggung jawab penuh dan kupastikan untuk membalas kalian dengan penuh. Kamu punya kekayaan dan kau bersedia membayar kami kembali? Baiklah kalau begitu. Harga satu pedang tinta sama dengan harga daging biasa. Kami memiliki total 34 pedang. Jadi berikan aku daging dari 34 makhluk biasa. Lakukan itu dan aku akan membiarkanmu lolos sehingga kau bisa turun kembali ke tempat asalmu, ungkap Cuming. Jangan khawatir, seorang San selalu membayar utangnya. Segera setelah aku kembali berdiri, aku akan mulai bekerja untuk membayar kalian kembali. Setelah jeda singkat, Hansen terus berkata, apakah ada tempat perlindungan di dekat sini? Di mana aku dapat berteleportasi kembali ke aliansi? Sutradara Nadi bisa memperbaikinya, tapi itu terlalu lambat. Jika dia kembali ke aliansi, dia bisa sembuh dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Ketika Cuming mendengar Hansen bersedia membayarnya kembali, suasana hatinya jauh lebih cerah. Dia berkata, kamu bercanda? Hahaha, roh tidak akan membiarkan kita kembali. Kulangsi memandang Hansen dan bertanya, Sanmu, dari mana kamu berasal dan makhluk apa yang kamu temui? Dari mana lagi dia berasal? Dia kemungkinan besar berasal dari hutan duri. Di tempat lain mana ada makhluk-makhluk mesum di bagian ini kan, sela Cuming. Hansen menghela napas lega. Dia percaya Cuming menjadi idiot terbesar yang dia temui dalam waktu yang lama. Dengan informasi itu membuat cerita tidak akan terlalu sulit. Ya, kamu benar, tapi aku belum lama berada di Suaka Dewa ketiga. Aku tidak terbiasa dengan daerah ini. Hansen tiba-tiba batuk darah. Oi, jangan mati dulu. Kamu berhutang pada kami. Ingat, Cuming sedikit jijik. Cuming kemudian berpikir ada sesuatu yang salah. Dia menatap Hansen dan berkata, tunggu, jika kau baru saja memasuki hutan Dewa ketiga, di mana kamu akan menemukan kami akan membayar dengan daging biasa? Ya, bisakah aku membayar kalian setelah kembali ke aliansi? Hansen bertanya. Kita tidak bisa meninggalkan tempat ini. Jadi apa gunanya? Cuming tiba-tiba merasakan awan kehancuran kembali untuk mengaburkan kejernihan pikirannya. Dan dia berkata, oh tidak. Orang ini tidak bisa membayar kita. Dia tidak bisa membayar kita. Kulangsi menghela napas dan kemudian berkata, baiklah, mari kita fokus memperbaikinya dulu. Tidak, kau kembalikan pohon kita, pikir Cuming kembali ke 3 tahun yang dihabiskannya dengan hati-hati merawat pohon itu. Dia tampak seperti orang yang hancur. Kulangsi menghentikannya dan berkata, apa gunanya membunuhnya? Ketika dia sudah sembuh, mungkin dia bisa membalas kita dengan cara lain.
Ya, tenang kalian berdua, aku akan membayarmu. Hansen tidak bisa menyalahkan mereka atas reaksi mereka. Dan dia bisa mengatakan mereka pasti telah mengalami kehidupan yang sulit di mana mereka berada. Memiliki mimpi 3 tahun diambil darimu adalah sesuatu yang tidak ada yang bisa mengambil dengan sangat baik. Sehingga Hansen bisa memahami kemarahan mereka. Tapi Hansen yakin dia bisa menjadi lebih baik. Dan begitu kesehatannya kembali, membayar mereka kembali tidak akan terlalu sulit. Yang dia tidak yakin tentang adalah bagaimana membalas kebaikan yang mereka lakukan dengan menyelamatkan hidupnya, meskipun dia telah menimbulkan masalah. Selama beberapa hari terakhir, Hansen dapat memperoleh beberapa informasi tentang daerah yang dia dapatkan dari Cuming dan Kulangsi. Daerah itu milik Thorn Shelter. Itu adalah tempat perlindungan kerajaan dan namanya berasal dari hutan terdekat, hutan Thorn atau hutan duri. Hansen berakhir di tepi hutan duri dekat tempat perlindungan kelas Snake yang disebut tempat perlindungan King Ming. Mereka adalah satu-satunya manusia di penampungan King Ming. Kulangsi telah tinggal di sana selama 8 tahun. Sedangkan Cuming sudah ada di sana selama 6 tahun. Mereka milik penampungan King Ming. Roh kelas Snake. King Ming Nek membuat mereka menandatangani kontrak. Kemudian mereka menjadi anggota tempat penampungan. Dan tuan tempat penampungan menawarkan mereka kesempatan untuk bertahan hidup dengan bekerja untuknya. Manusia adalah petani di tanah ini, diperlakukan seperti budak dan diperlakukan lebih buruk dari makhluk. Bagaimanapun manusia yang naik ke tempat perlindungan ini umumnya akan mulai lebih lemah daripada makhluk terendah. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk bersaing melawan roh. Ada roh-roh kelas menengah ke bawah di penampungan King Ming. Dan meskipun beberapa dari mereka lebih lemah dari manusia, selama batu roh mereka tetap berada di tempat perlindungan roh, mereka bisa bertarung tanpa takut akan kematian. Karena itu, keberanian mereka dalam pertempuran tidak tertandingi. Karena itu, manusia dianggap sebagai petani, khususnya mereka yang baru saja bergabung. Ketika dikontrak, yang bisa mereka lakukan hanyalah kerja kasar dan kasar. Menumbuhkan benih geno adalah salah satu tugasnya. Kulangsi dan Cuming telah dikirim ke kebun untuk menumbuhkan benih seperti itu. Dan untuk menghindari hukuman kejam King Ming Nek, mereka akan memiliki kuota hasil panen. Itu sulit pada awalnya, tapi untungnya King Ming Nek tidak membutuhkan banyak. Dan bonus yang mereka hasilkan dapat disimpan untuk diri mereka sendiri. Selama beberapa tahun pertama, ketika mereka tidak memiliki banyak pengalaman, masa-masa sulit, hukuman mereka sering datang. Tetapi setelah menguasai berbagai hal dan belajar menanam benih secara efektif, mereka memiliki banyak hasil yang tersisa. Sebagai hasilnya, mereka dapat menyimpan apa yang mereka inginkan. 3 tahun lalu, mereka mengumpulkan semua tabungan mereka untuk membeli benih pohon tinta pedang biasa. Selama 3 tahun berikutnya, mereka berusaha keras untuk menanamnya dan bahkan menghabiskan lebih banyak lagi untuk budidaya yang sehat. Mereka akan bisa memanen pedangnya dalam hitungan hari. Tapi sebelum itu, Hansen muncul dan menghancurkan semua yang telah mereka perjuangkan. Hansen pun membantu mereka menyiramkan pohon yang telah kering dengan darah makhluk. Hansen menyesal dan memang merasa sangat menyesal atas apa yang telah dilakukannya secara tidak sengaja. Tetapi tidak banyak yang bisa dia lakukan. Dia tidak pernah berharap kristal hitam tiba-tiba mulai menyerap kekuatan hidup pohon itu. Setelah itu mereka kembali. Lalu Hansen mendekati pohon yang bengkok dan duduk di dahannya. Pohon itu terlihat kokoh dan warnanya merah tua. Tetapi pohon itu tidak memiliki daun dan tampak botak dan mati. Saat Hansen berjemur, dia mencoba memberikan aura dongsuannya. Jika dia bisa mensimulasikan cahaya suci, dia bisa menyembuhkan lebih cepat. Tetapi ketika dia mencoba untuk melemparkannya, dia tidak dapat melakukannya. Tubuh dan energi di dalam dirinya terlalu berantakan. Meskipun dia mungkin tidak bisa mengeluarkan keterampilan, indera umumnya telah pulih sedikit. Dia duduk di pohon dan merasakan kekuatan hidup kecil yang berasal dari akar pohon. Tapi itu terlalu lemah dan sepertinya akan segera mati. Namun Hansen merasa bahwa daya hidup pohon itu istimewa. Apakah pohon ini ditanam oleh biji geno? Hansen bertanya-tanya saat dia menyapu akar pohon dengan jarinya.
Ini adalah pohon tua darah naga. Itu tumbuh dari biji kelas mutan. Roh lama yang dulu tinggal di sini ingin menumbuhkan pohon ini. Dan untuk itu ia harus pergi ke hutan duri untuk mengumpulkan nutrisi yang diperlukan untuk itu. Sayangnya ia binasa di suatu tempat di dalam domain berbahaya yang tersimpul di situ. Beberapa hari setelah kematiannya, pohon itu juga mati. Kulangsi mendekati dan memberitahu Hansen. Ini adalah pohon genom mutan, ujar Hansen saat dia melihat pohon tua. Iya, jika kita bisa merawat dan mengolahnya dengan sukses, kita harus bisa menanam buah darah naga. Mereka menanggung jiwa binatang peliharaan kelas mutan yang disebut naga darah ular. Mereka semua bisa dijual untuk kekayaan, ungkap Kulangsi. Menjual hanya satu dari itu akan membuat kita kaya. Kulangsi berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Tapi pemikiran seperti itu tidak ada gunanya. Bahkan jika pohon itu hidup, itu membutuhkan darah binatang buas biasa. Masing-masing dan setiap hari. Aku telah mendengar bahwa darah ular skala darah adalah yang paling bermanfaat. Namun sayangnya penampungan King Ming tidak memiliki ular seperti itu. Roh lama yang dulu tinggal di sini binasa di hutan duri untuk mencari mereka. Itu memalukan, ujar Hansen merasa menyesal di hatinya. Bahkan jika darah seperti itu tersedia untuk dijual, kami tidak mampu membelinya. Pohon ini adalah penyebab yang hilang bagi kita, ujar Kulangsi. Hansen tersenyum dan menatapnya. Dia adalah wanita yang elegan. Meskipun dia tidak menakjubkan, dia cantik dan adil. Penampilannya lembut dan menghibur. Dan perusahaannya adalah sesuatu yang diinginkan banyak orang. Bahkan di tengah-tengah keadaan suram seperti itu, dia menjaga dirinya dengan baik dan menjaga dirinya tetap rapi dan rapi. Meskipun warna pakaiannya sudah lama memudar, dia tidak terlihat compang-camping. Terlepas dari pakaiannya dan lingkungan sekitarnya, dia tampak alami dan adil. Dia mungkin bukan wanita tercantik yang bisa dilihat, tapi dia punya daya tarik yang mengundang. Dia memancarkan rasa nyaman dan Hansen menemukan dirinya cukup tertarik padanya. Di mana Cuming, Hansen melihat melewatinya tetapi tidak melihatnya. Dia pergi membeli makanan di tempat penampungan. Dia akan segera kembali. Dia kemudian mengamati Hansen dengan tatapan dan kemudian berkata, "Lukamu telah sembuh dengan cepat. Hypergenoku bisa menyembuhkan." Hansen memiliki respon yang siap untuk rasa penasarannya. Dia telah sembuh hampir terlalu cepat. Tubuhnya telah rusak dengan organ-organ yang rusak dan tulangnya patah. Namun setelah beberapa hari dia kembali berdiri. Tidak ada yang akan percaya dia telah menyembuhkan ini dengan cepat melalui cara alami. Kekuatan penyembuhan? Kamu dapat menyembuhkan orang? Kulangsi bertanya pada Hansen dengan kaget. Jika aku sepenuhnya pulih, aku bisa memberi kesembuhan pada orang lain. Tetapi itu tergantung pada siapa atau apa. Meskipun cukup kuat, aku tidak membayangkan kemampuan penyembuhanku dapat terbukti cukup untuk makhluk super god yang terluka, ungkap Hansen dengan rendah hati. Sangat jarang menemukan orang yang bisa menyembuhkan orang lain dari tingkat yang sama. Ketika kamu sudah pulih, kamu mungkin dapat menemukan pekerjaan di peternakan. Kemampuan penyembuhan dihargai di tempat seperti itu, sehingga kamu akan dibayar mahal, ujar Kulangsi kepada Hansen. Hansen tertarik pada prospek ini, jadi dia bertanya, peternakan? Peternakan apa? Ya, itu lebih dari sebuah kolosium. Sungguh, roh-roh menjebak makhluk-makhluk yang tidak dapat dijinakan dan mengadu mereka satu sama lain. Untuk hiburan manusia, Kulangsi terdengar seolah-olah dia memikirkan tempat-tempat seperti itu. Setelah penjelasan singkatnya, dia kembali ke rumah. Hansen tetap di dekat pohon darah naga, mengevaluasi apa langkah selanjutnya yang seharusnya. Dengan kekuatannya, dia seharusnya bisa membunuh makhluk biasa tanpa kesulitan. Tetapi sekarang setelah dia mengetahui bahwa makhluk-makhluk di daerah ini dimiliki, dia tidak dapat membunuh dengan bebas seperti yang dia inginkan. Menuju ke hutan duri akan terlalu berbahaya dalam kondisinya saat ini. Dan jika ia akhirnya bertarung melawan makhluk mutan, ia bisa saja dibunuh. Hansen mengira membayar utang itu akan menjadi tugas yang sepele. Tetapi ada beberapa kompilasi yang akan membuatnya jauh lebih sulit daripada yang dia pikirkan. Oh, kristal hitam, mengapa kamu menyerap daya kehidupan pohon pedang tinta itu? Kenapa kristal ini merepotkan? Kamu dulu cukup membantu. Jadi mengapa kamu bekerja melawan kita semua di sini? Hansen sedikit kesal dengan kesulitannya.
Ketika perasaan sedih ini menyelimutinya, dia merasakan kristal hitam di laut jiwa bergetar. Salah satu tetesan air melimpah yang telah dikeluarkan sebelumnya sekarang keluar dari laut jiwa dan jatuh ke akar pohon. Hansen kaget pada pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini. Dia menyaksikan pohon bengkok yang sekarat menyerap tetesan air tanpa penundaan. Dan hampir seketika kekuatan hidup pohon yang melemah itu dinyalakan. Itu hidup kembali. Suasana hati Hansen berbalik cepat dan dia berseru pada dirinya sendiri. Tetesan air ini dapat membangkitkan kayu tua yang mati hidup kembali. Namun pohon itu tidak segera memulihkan hidupnya. Itu masih perlahan menyerap tetesan air. Tetapi Hansen mengerti mengapa dan berpikir itu masuk akal. Tapi sekarang Hansen penasaran tentang keadaan pohon tua itu segera setelah menerima tetesan air. Jika semuanya berhasil dan memang dihidupkan kembali, itu akan menjadi pohon genomutan. Buah naga darah bisa dijual dengan harga tinggi, menyelesaikan semua masalah yang dimiliki Hansen saat ini. Tetesan air kristal hitam sangat kuat. Jika itu bisa terus menghasilkan tetesan air seperti itu, mereka akan memberikan Hansen banyak bantuan di masa mendatang. Hansen tidak tahu apa yang diperlukan untuk menghasilkan tetesan air itu. Yang dia tahu adalah bahwa kristal hitam menyerap daya kehidupan pohon pedang tinta dan mampu menghasilkan 3 tetesan air seperti itu. 3 tetesan air untuk pohon yang telah tumbuh selama 3 tahun. Apakah itu kebetulan? Hansen berpikir dalam hati. Keesokan harinya, Hansen terbangun di atas papan kayu yang diberikan untuk kasur. Dia bangun dengan suara teriakan Cuming. Langsi, keluar dan lihatlah pohon darah naga tumbuh. Cuming ini terlalu dini untuk lelucon. Pergilah mandi dan bersiap-siap untuk bekerja, ujar Kulangsi saat dia berjalan keluar dengan kabut berkabut. Dia melihat pohon darah naga dan mulutnya jatuh. Kamu tidak bercanda? Bagaimana di tempat-tempat suci pohon darah naga bangkit kembali? Dia berlari di depan pohon dan memperhatikan keberadaan daun-daun kecil yang baru tumbuh menghiasi cabang-cabang pohon. Meskipun tidak ada banyak pohon, signifikansi yang baru muncul sangat mencengangkan. Dan itu menandakan fakta bahwa pohon itu tidak benar-benar mati. Jika masih hidup, itu berarti ia bisa tumbuh. Jika itu bisa tumbuh, itu akan memiliki peluang menghasilkan buah. Hansen keluar rumah dan melihat perkembangan pohon semalam. Dia merasakan kekuatan hidup dan merasakan karunia energi yang telah kembali ke sana. Kulangsi dan Cuming berada di tengah kegembiraan yang luar biasa. Sangat gembira atas prospek kebangkitan pohon itu. Hansen berjalan di depan pohon dan menyentuh belalainya. Dia ingin memeriksa kekuatan hidup dengan akurasi yang lebih besar. Dan ketika dia melakukannya, dia mengurutkan kening. Pohon itu telah dihidupkan kembali cukup untuk hidup dan mengeluarkan daun. Tetapi telah menyerap setiap ons energi yang diberikan tetesan air kepadanya. Energi tidak akan cukup bagi pohon untuk menghasilkan buah. Biji geno yang normal butuh beberapa bulan untuk menumbuhkan buah yang bisa dipanen. Tetapi biji geno biasa menumbuhkan 1 hingga 10 tahun. Hansen khawatir biji mutan geno mungkin membutuhkan 100 tahun untuk tumbuh. Dan roh tua itu telah menumbuhkannya selama 90 tahun ketika dia binasa dan itu menjadi milik Kulangsi dan Cuming. Butuh waktu 10 tahun untuk buah untuk berkembang. Namun membiarkan pohon ini hidup dan tidak menanam buah akan sia-sia. 2 hari kemudian pohon itu hidup sepenuhnya. Sepertinya akan tumbuh kembali sepenuhnya. 2 hari lagi berlalu dan pada hari itu mereka melihat daun mulai kehilangan warna dan menguning. Oh tidak, mengapa itu sekarat lagi? Cuming bertanya dengan kaget. Kulangsi dengan senyum masam berkata, aku bahkan tidak tahu mengapa itu hidup kembali. Tapi aku kira tanpa nutrisi yang tepat yang dibutuhkan, kematiannya seharusnya sudah diduga. Itu hanya akan layu dan mati lagi, kecuali kita dapat menemukan darah ular skala darah. Cuming mendengar ini dan kesal. Dia menghembuskan napas seperti balon yang bocor. Ini adalah kebahagiaan kosong. Tapi di mana kita bisa menemukan darah ular skala darah? Roh lama adalah roh kelas kesatria dan hampir sekuat King Ming Nek. Namun dalam usahanya ke hutan duri, dia meninggal. Itu tidak lebih dari bunuh diri bagi kita untuk bertualang ke semak belukar yang ditumbuhi semak belukar duri. Kulangsi yang sama-sama kesal berkata, aku telah mendengar bahwa selubung kegelapan meliputi hutan duri. Mereka mengatakan kejahatan memimpin di sana, yang bergerak tak terlihat.
King Mingnek sendiri tidak akan pernah berani pergi ke sana. Kematian roh tua di sana cukup jelas, dan dia tidak pernah bepergian lebih jauh dari pinggirannya. Cuming mengangguk dan berkata, aku telah mendengar murmur yang bertepatan dengan apa yang kamu bicarakan. Setiap roh yang masuk ke sana terbunuh, dan roh mereka entah bagaimana hancur dengan sendirinya segera setelah itu. Mereka berdua tampak sangat tertekan merenungkan hal-hal ini. Pergi ke hutan duri untuk membunuh ular sekala darah bukanlah tindakan yang bijaksana. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan monster misterius di domain itu. Ketika pohon benih Genomutan bangkit kembali, ia senang mereka menyaksikan kelahirannya kembali. Sekarang mereka bisa melakukan apa-apa selain menontonnya layu. Mereka harus menyaksikan lenyap di samping harapan dan impian baru mereka akan buah yang memungkinkan mereka untuk keluar dari kemiskinan mereka saat ini. Mereka merasa tidak enak. Hansen tiba-tiba menyela mereka dan berkata, aku tahu satu atau dua hal tentang memulihkan pohon. Apakah kalian ingin mencoba metodeku? Cuming segera menolak Hansen dengan mengatakan, tidak, jangan mengacaukan segalanya lebih jauh. Kau baru saja tiba di Suaka Dewa ketiga, jadi bagaimana kau tahu tentang pohon Geno? Apakah kau pikir ini mirip dengan lindung nilaimu yang berpangkas rapi di aliansi? Apakah kau pikir kau bisa menaburkan air keran ke pohon dan semuanya akan baik-baik saja dan itu akan tumbuh? Kulangsi lebih tenang dan dia malah bertanya, apakah kamu benar-benar tahu bagaimana membantu kami dengan ini? Hansen menjawab, aku telah belajar banyak tentang botani dari seorang profesor tertentu yang dulu aku kenal. Tentu saja aku diajarkan metode ini kembali di Suaka Dewa pertama. Aku tidak yakin apakah metode ini dapat diterapkan atau tidak untuk hasil yang sukses di tempat ini. Asalkan kalian tidak memiliki metode lain yang ingin kalian gunakan terlebih dahulu, apakah kalian ingin mencoba metodeku? Dari Profesor Botani mana kau belajar hal ini? Tanya Kulangsi. Profesor Sung Minghua, jawab Hansen. Ketika dia melindungi Sun Minghua, dia sebenarnya hanya belajar bagaimana mengidentifikasi tanaman. Dia tidak diajarkan apa-apa tentang menanam pohon. Hansen menggunakan alasan ini sebagai kedok sehingga dia bisa menerapkan tetesan air lain dari kristal hitamnya ke pohon. Profesor Sun, dia adalah guru yang terhormat. Aku tidak tahu dia menerima siswa. Aku hanya berpikir dia adalah seorang dosen. Kulangsi mengetahui tentang profesor, menatap Hansen dengan kaget. Hansen melambaikan tangannya dan berkata, oh aku bukan muridnya. Aku baru belajar satu atau dua hal darinya. Kulangsi tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, tetapi hanya menunjuk ke pohon itu dan memberitahu Hansen. Baiklah, perhatikan baik-baik. Adakah cara lain yang bisa kita lakukan agar tetap hidup tanpa harus memberi darah dari darah skala ular? Kami tidak mengharuskan itu tumbuh buah dan menjaganya agar tetap hidup akan lebih dari cukup. Kamu benar-benar percaya pada Yahoo ini? Lihat, perlu darah binatang untuk tumbuh. Akhir dari cerita, tidak ada lagi yang akan membuatnya tumbuh, bantah Cuming. Tapi kita kehabisan pilihan, jadi mari izinkan Sanmu mencoba apa yang dia bisa, ungkap Kulangsi. Hansen berjalan di depan pohon dan memutarnya. Dia memberitahu Kulangsi, aku akan melakukan apa yang aku bisa. Tetapi jika aku benar-benar menghidupkan pohon ini, akankah hal itu menghapus hutangku? Jika kamu bisa menumbuhkannya, maka ya, itu akan lebih dari menebus hutang. Dan jika kami menjual buah dengan harga yang baik, kami bahkan akan memotongnya sebagian dari penjualannya untukmu, ujar Kulangsi. Maka aku akan mencoba yang terbaik untuk berharap itu berhasil. Hansen pun meraih ember. Apa yang kamu lakukan? Tanya Cuming. Aku mengumpulkan air dari sungai. Aku akan segera kembali, ungkap Hansen. Hansen berjalan ke tepi sungai dengan kedok mengambil air. Tapi dia benar-benar ingin melakukan tes. Dia memiliki 2 tetesan air tersisa untuk digunakan. Tetapi pohon itu menghabiskan tetesan air pertamanya selama 2 hari. Menggunakan 2 tetesan air secara langsung tidak akan bertahan lama. Hansen ingin melihat-lihat beberapa tanaman Geno untuk melihat apakah kristal hitam akan mau menyerap tenaga hidup mereka. Tanaman Geno yang dapat ditemukan di tanah di sekitar tempat penampungan sudah dimiliki, jadi dia tidak bisa menggunakannya. Tetapi Kulangsi mengatakan bahwa sungai itu disebut Sungai Skala Giok.
dan sumbernya berada di suatu tempat di hutan duri. Tanaman Geno pasti akan hidup di tepi sungai seperti itu. Mereka hanya akan menjadi biji Geno norma, dan karena mereka tidak dirawat oleh orang lain karena kekurangan buah, mereka tidak akan ketinggalan. Mereka hanya akan menjadi biji Geno norma, dan karena mereka tidak dirawat oleh orang lain karena kekurangan buah, mereka tidak akan ketinggalan. Hansen berpura-pura pergi mengambil air agar dia bisa melihat tanaman Geno liar. Hansen mengambil ember dan terus berjalan. Dia masih terluka dan dia tahu dia harus berhati-hati agar tidak terlalu melelahkan dirinya. Untuk teman, dia memanggil Meow. Tidak lama kemudian dia mendapati dirinya berdiri di tepi sungai seperti batu giok. Sungai Jet Scale memiliki lebar 4 meter dan aliran airnya melo. Ada banyak tanaman yang melewati tepiannya. Namun sebagian besar hanya tanaman sehari-hari, tanaman alami dan bukan tanaman Geno. Meskipun Hansen tidak yakin yang mana yang merupakan tanaman Geno, dia masih bisa menggunakan akal sehatnya untuk mengidentifikasi mereka dengan tanda tangan kehidupan mereka. Bahkan tanaman tingkat Geno terendah jauh lebih hidup daripada tanaman liar normal. Hansen mengikuti sungai ke atas dengan Meow turun dengan status hewan peliharaan. Meow, jika aku tahu segalanya akan menjadi sekuat ini, aku akan membawa Putri Yin Yang. Mereka mungkin tidak bisa bertarung dengan baik. Di sini disuakan dewa ketiga. Tetapi mereka setidaknya bisa mengobrol denganku. Mereka bahkan bisa memijatku. Hansen berbicara dengan Meow karena Meow adalah satu-satunya orang yang bisa berbicara dengannya saat ini. Meow menjawab Hansen dan sepertinya setuju dengan apa yang dia katakan. Hansen terkejut dengan respon yang diterimanya dan dia merasa seolah Meow lebih pintar dari sebelumnya. Sebelumnya dia tidak pernah memberikan tanggapan tunggal. Tetapi Meow berasal dari suaka dewa pertama, jadi kekuatan dan kecerdasannya sangat terbatas. Alasan Hansen membawanya bukan karena dia kuat atau pintar. Itu karena sentimentalitasnya terhadap hewan peliharaan. Meow telah bersamanya begitu lama dan dia lebih menghargai perusahaannya seiring berjalannya waktu. Dia tidak pernah membayangkan meninggalkannya. Tak lama, Hansen dapat menemukan tanaman yang terlihat sangat kuat. Dia berjongkok untuk memberikan pemeriksaan yang lebih baik. Itu tampak seperti sayuran tumbuh di dekat sungai. Itu memiliki 8 daun bergigi panjang keluar dari atasnya. Akarnya pendek tapi kokoh. Ini pasti tanaman Geno yang normal, pikir Hansen. Sambil menyikat daun dengan jarinya, kemudian dia melihat kristal hitam di lautan jiwanya. Kristal hitam, lakukan keajaibanmu sekali lagi. Semuanya tergantung padamu sekarang. Kamu membuatku dalam kesulitan ini, sehingga kamu bisa mengeluarkanku. Saat Hansen berdoa, kristal hitam bergerak. Itu menjadi lubang hitam dan menyerap daya hidup tanaman tanpa penangguhan hukuman. Dalam sedetik, tanaman telah mengering seluruhnya. Rasanya seperti telah dicabut dan dibiarkan layu di bawah terik matahari selama beberapa hari berturut-turut. Ini berhasil. Hansen senang saat dia melihat perubahan kristal hitam. Hansen puas dengan pengetahuan bahwa ini tampaknya berhasil. Tidak masalah berapa banyak energi yang dia terima saat ini. Dalam suasana gembira, Hansen melanjutkan pencariannya untuk lebih banyak tanaman Geno. Tidak ada makhluk atau roh yang membutuhkan tanaman seperti itu, jadi ada banyak untuk diambil. Itu masih pagi, jadi Hansen terus mencari lebih banyak tanaman. Dia berjalan 3 meter lagi dan menemukan sesuatu di dekat sungai, seperti akar yang memasuki sungai. Tapi Meow bisa merasakan kekuatan hidupnya. Itu jauh lebih kuat dan itu istimewa juga. Apakah ini tanaman Geno kelas biasa? Hansen sangat senang dengan penemuan ini. Namun ketika dia mendekati pohon merambat, Meow tiba-tiba menggunakan mode pertempurannya. Dia mengeong ke arah air, seolah-olah dia memperingatkan Hansen. Hansen menerima peringatan itu dan berhenti bergerak. Kemudian dia menatap tanaman akar. Dia telah terluka dan inderanya lebih lemah dari yang seharusnya. Tapi setelah pengamatan yang cermat, dia melihat kekuatan hidup lain di dekat akar pohon. Itu lebih kuat dari makhluk super god manapun yang pernah dilihatnya di suaka dewa kedua.
Hansen melihat bayangan di dekat akar pohon yang memasuki sungai. Melihat bahwa itu adalah tentang ukuran kepalan tangan. Jika kamu tidak melihat dari dekat, kamu akan percaya itu adalah bayangan dari akar tumbuhan itu sendiri. Dia memperhatikan itu adalah sesuatu yang hidup. Dan dilihat dari bentuknya, itu seperti kodok yang bersembunyi di lumpur. Tapi Hansen sangat khawatir dengan daya tahannya. Hansen perlahan melangkah pergi. Jika dia tidak terluka, dia akan dengan senang hati melanjutkan pendekatannya, membunuh kodok dan meraih burung air itu. Tetapi untuk sekarang dia tidak bisa melakukan itu. Namun begitu dia sembuh, dia memutuskan untuk kembali dan membunuhnya. Kodok itu untungnya tidak memperhatikan Hansen. Jadi tanpa masalah, Hansen memutuskan untuk kembali. Setelah mengambil seember air, ia pergi kembali ke rumah dengan Meo di sisinya. Cuming melihat Hansen mengendari Meo dalam perjalanan kembali. Dengan terkejut, dia berkata, "Kamu punya jiwa yang bisa mengalahkan hewan peliharaan. Kelas apa itu?" "Darah dewa dari Suaka dewa pertama," jawab Hansen. "Lalu apa gunanya membawanya ke sini? Kau mungkin bisa berjalan lebih cepat dari hal yang tidak berguna itu," seru Cuming. "Aku terluka sekarang. Tidakkah kamu ingat? Aku hanya mengendarainya karena cederaku." Hansen turun dari Meo dan mengambil ember air yang dibawa di mulut peliharaannya. Kemudian setelah mendekati pohon itu, dia menuangkan air ke akarnya. Hansen menyentuh pohon itu dan dengan licin menjatuhkan tetesan air kehidupan ke akarnya juga. Akarnya pun menyerap. Setelah itu, Hansen meletakkan ember di samping dan mulai berjalan kembali ke rumah sehingga dia bisa beristirahat. "Itu," teriak Cuming dengan kaget dan jengkel. "Ya, itu harus dilakukan." Hansen mengangguk. "Kau melemparkan air ke tanah dan memberitahuku bahwa itu harus dilakukan." Setelah semua itu menunggu, Cuming hampir tidak percaya apa yang didengarnya. "Yah, apalagi yang kamu harapkan aku lakukan?" Hansen tersenyum. Suasana hati Cuming telah turun cukup banyak dan dia berkata, "Aku tahu aku seharusnya tidak menaruh sedikit kepercayaan atau berharap kau bisa membantu kami dan pohon ini. Dasar orang bodoh. Apa gunanya air itu? Aku tidak tahu, mungkin itu akan menjadi anugerah yang menghasut kebangkitan pohon itu. Mungkin berhasil, mungkin juga tidak." Hansen kemudian melanjutkan menuju rumah. Cuming tidak ingin melepaskan ini dan emosinya telah meradang. Keesokan harinya, Hansen dibangunkan untuk Cuming berteriak lagi. Dia menjadi ayam jago paginya. Bagaimana mungkin? Cuming berbicara dengan sangat terkejut dan tidak percaya. Tetapi tubuhnya membeku seperti patung kartun saat dia menatap pohon di halaman. "Ada apa kali ini?" Kulangsi berjalan keluar dari rumah dan kemudian membeku di tengah langkah. Dia juga telah melihat pohon itu. Mereka sangat terkejut sekarang daripada saat melihat pohon itu pertama kali tumbuh daunnya. Hansen segera mengikuti mereka keluar rumah dan ketika dia melakukannya, Cuming berlari ke arahnya dengan terburu-buru. Dia meraih pakaiannya dan berkata, "Kamu, bagaimana? Bagaimana kamu melakukannya?" "Bagaimana aku melakukannya apa?" tanya Hansen. "Bagaimana kamu membuat pohon darah naga dan mempesona seperti ini?" Cuming menunjuk ke arah pohon saat ia berbicara. Hansen menatap pohon itu dan bahkan dia sendiri terkejut dengan apa yang dilihatnya. Cabang-cabang dan ranting-ranting pohon itu dihiasi dengan dedaunan merah yang sehat. Itu tampak seperti pohon maple yang cantik. Dalam semalam, pohon itu tumbuh seolah-olah telah menerima makanan yang tepat setiap hari selama beberapa bulan terakhir. Itu tumbuh secepat itu. Hansen tidak berharap pohon akan tumbuh sebanyak ini. Setelah satu malam, setelah absorbansi satu tetesan air. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan menggunakan seluruh tetesan air. Sudah terlalu jelas ada sesuatu yang terjadi dan pohon yang tumbuh dengan tiba-tiba itu akan terlalu mencurigakan. "Sanmu, apa yang kamu lakukan? Bagaimana pohon itu tumbuh secepat itu?" Kulangsi dengan sopan bertanya kepada Hansen. Sulit untuk percaya bahwa pohon darah naga bisa tumbuh menjadi keadaan yang sangat indah dalam semalam melalui keadaan alami dan metode penanaman. "Kamu melihat apa yang aku lakukan, bukan? Aku mengambil seember air dan hanya menuangkannya ke akar pohon. Aku tidak melakukan hal lain." Saat Hansen membuat alasan, dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah menggunakan seluruh tetesan air lagi. Mereka tidak sepenuhnya percaya apa yang dikatakannya, tetapi mereka merasa harus melakukannya. Lagi pula mereka telah menyaksikannya menuangkan seember air ke pohon dan kemudian kembali ke dalam rumah untuk malam itu. Selanjutnya Hansen terluka dan tidak punya uang.
Bahkan jika Hansen membeli darah binatang, mereka seharusnya bisa melihatnya. Meskipun hal-hal aneh mencurigakan, sepengetahuan mereka, Hansen benar-benar hanya menuangkan seember air ke akar-akar pohon itu. Dan setelah itu, entah bagaimana pohon darah naga berkembang subur dengan cepat. Sanmu, apakah kamu seorang arboris berpengalaman? Kulangsi bertanya pada Hansen dengan ekspresi yang mengatakan dia tiba-tiba tidak yakin padanya. Sudah kubilang, aku belajar beberapa metode dari Profesor Sun, tetapi aku juga terkejut mereka bekerja sebaik mereka. Hansen tersenyum padanya. Saat mereka berbicara, Cuming meraih ember dan mulai berlari ke ladang. Kemana kau akan pergi? Hansen dengan cepat menghentikan Cuming dengan pertanyaannya. Aku pergi ke sungai untuk mengambil lebih banyak air. Jika aku melakukan ini, kita bisa membuatnya tumbuh lebih cepat, jawab Cuming bersemangat. Hansen kemudian tertawa sebagai tanggapan dan berkata, kualitas melebihi kuantitas, temanku, terkadang lebih sedikit lebih banyak. Karena jika kita menambahkan terlalu banyak air ke akarnya, hasil yang kita cari mungkin suram. Berbagai hal dapat menjadi bumerang dan berpotensi merusak pohon itu. Ketika Cuming mendengar ini, dia segera menjatuhkan ember. Dia berlari di depan Hansen dan berkata, oke, mulai sekarang aku akan mendengarkan apapun yang kamu harus katakan kepadaku. Setelah itu, Hansen pergi ke sungai sendiri setiap hari, sebagian besar untuk mengejar tanaman geno liar. Hansen berhasil mengumpulkan cukup banyak pada awalnya, tetapi setelah beberapa hari pengumpulan yang berhasil, jumlah yang ia dapat temukan setiap hari berkurang. Hansen berjalan sekitar belasan mil ke arah manapun di sepanjang sungai. Tapi itu semuanya sia-sia. Lebih sedikit dan lebih sedikit yang dia temukan. Dalam perjalanan 40 mil, Hansen dapat menemukan 41 geno tanaman secara total. Selain tumbuhan akar dengan buahnya yang diawasi oleh kodok, yang lain adalah tanaman normal. Secara keseluruhan, ia bisa mendapatkan 40 tetesan air. Sementara Meow dan singa emas tengah asik bermain dan bercanda gurau satu sama lain. Lalu Hansen melihat Meow dan singa emas telah mengkonsumsi sejumlah kecil tetesan air. Dan sekarang mereka tampaknya telah berubah. Mereka tidak bisa minum banyak pada satu waktu. Jadi Hansen tidak bisa mengukur aktivitas sebenarnya pada mereka. Sayangnya, iblis binatang semut setan tidak bisa mengkonsumsi atau menyerap tetesan air itu. Hansen tidak tahu kenapa. Dia berpikir tentang mencoba menggunakan tetesan air pada dirinya sendiri untuk melihat apakah itu bisa membantu. Tetapi akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya. Ini karena setelah menyentuh tetesan air dengan jarinya bertambah tua. Dia tidak berani mengkonsumsi satu setelah ini. Sebulan lagi berlalu dan Hansen jauh lebih sehat sekarang. Dia bisa melemparkan aura dongsuannya dan cahaya sucinya untuk lebih lanjut menyembuhkan dirinya sendiri. Beberapa hari setelah ini, ia dalam kondisi prima. Sudah waktunya untuk membunuh kodok bin katak itu. Hansen sangat senang dengan prospek pembunuhannya. Ketika Hansen mencapai tumbuhan akar, kodok tembaga itu masih ada di sana. Tumbuhan akar telah menumbuhkan 3 koin tembaga yang memiliki kilau hampir mirip emas. Meskipun buah ini belum terlihat dewasa sepenuhnya, buah itu jelas sudah mendekati matang. Hansen berencana untuk membunuh kodok dan mempercepat pertumbuhan burung air itu sendiri. Sudah lama sejak dia bertarung dan dia pikir dia mungkin sudah agak berkarat. Dia berolahraga sebentar dan mensimulasikan kekuatan guntur rubah perak. Dia berlari di depan kodok tembaga dan menunjuk ke sana. Kodok tembaga itu dikejutkan oleh pengganggu yang tiba-tiba dan karena itu melompat keluar dari air dengan marah. Kemudian ia meludahkan koin tembaga ke Hansen. Hansen tahu serangannya tidak akan melukai kodok karena tidak menggunakan banyak kekuatan. Dia takut menyakiti tumbuhan akar dengan buahnya. Jadi dia ingin menarik kodok lebih dulu dari itu. Melihat koin tembaga yang diludahkan oleh kodok bin katak dengan cepat mendekatinya, Hansen melemparkan pukulan lain dan meledakkannya. Kodok itu melihat koin tembaganya meledak, mengeluarkan jeritan celaka yang marah. Setelah itu, ia berubah menjadi kodok perak yang tampak seperti patung. Hansen merasakan kekuatan daya hidup kodok meningkat secara signifikan. Dia berpikir dalam hati, apakah kodok kecil ini membuka kunci gen keduanya? Kodok perak meludahkan koin lain, kali ini koin perak. Hansen melihatnya, tahu itu harus kuat karena menjadi kekuatan kunci gen kedua.
Hansen melemparkan pukulan Sonic guntur terkuat yang dia kerahkan pada proyektil moneter yang masuk. Petir perak seperti supernova dari matahari perak menyelimuti koin itu dengan cahayanya yang cerah. Tapi itu tidak menghentikannya. Koin memotong cahaya perak dan memukul kepalan tangan Hansen. Bang! Hansen jatuh kembali saat koin memantul. Ketika itu memantul dari tinjunya, dia melihat koin itu telah meleleh dan bentuknya memelintir. Tapi kekuatan serangan itu membuat kepalan tangannya mati rasa dan terluka. Ketika tangannya gemetar, ia berpikir dalam hati, kunci gen kedua yang terbuka menawarkan peningkatan kekuatan yang cukup besar. Meskipun aku belum membuka milikku, tingkat kebugaranku harus menembus kekurangan ini. Aku seharusnya bisa membunuh kodok ini jika aku menaruh pikiran untuk itu. Hansen tidak menyangka makhluk pertama yang ia lawan di Suaka Dewa ketiga sudah membuka kunci gen keduanya. Untuk membunuh musuh ini, dia harus memberikan segalanya dan mengeluarkan semua perhatiannya. Tubuh perak yang sekarang mulai berbalik keluar, melapisi tubuh sungai iblis emas. Itu sekarang seperti patung kodok emas. Kurang ajar, kunci gen ketiga. Kamu pasti bercanda. Tekad Hansen untuk mengalahkan kodok dengan cepat menghilang pada pemandangan yang mengerikan ini. Jadi dia berbalik dan lari. Hansen mensimulasikan Lekson dari peningkatan kecepatan dewa sehingga ia bisa berlari dan berlari tanpa meluangkan waktu untuk melihat ke belakang. Dengan kebugaran luar biasa Hansen, ia yakin akan kemampuannya membunuh makhluk dengan kunci gen kedua yang tidak terkunci. Tetapi ketika sampai pada makhluk yang membuka kunci gen ketiganya, Hansen tidak akan berkeliaran. Itu akan sia-sia dan dia tahu itu. Hansen ketika dia terakhir di aliansi, membaca informasi yang menyatakan apapun atau siapapun yang memiliki kunci gen ketiga terbuka setidaknya di atas 600 dalam kebugaran. Menjadi 2 tingkat lebih tinggi dari Hansen dan memiliki tingkat kebugaran yang lebih tinggi dari Hansen berarti pertarungan melawan kodok adalah penyebab yang hilang. Yang bisa dia lakukan adalah pergi dari sana dan melarikan diri dari tempat kejadian. Kodok itu adalah kelas biasa, setidaknya karena makhluk normal hanya bisa mencapai tingkat kedua. Makhluk kelas biasa bisa mencapai tingkat keempat dan itu berarti kodok harus biasa atau lebih tinggi. Makhluk biasa yang telah membuka kunci gen ketiga mereka bisa dengan nyaman naik melawan makhluk kelas mutan. Jadi Hansen tidak akan memiliki kesempatan melawan monster seperti itu. Ketika seekor makhluk dilahirkan, mereka semua mulai dengan kunci gen pertama mereka terbuka. Membuka tingkatan lebih lanjut tergantung pada kebugaran dan level mereka. Mereka masih harus berupaya juga. Namun beberapa manusia telah dilaporkan menemukan makhluk biasa dengan kunci gen kelima terbuka. Dan karena mereka hanya perlu membuka 2 kunci gen tambahan untuk menghadapi makhluk mutan, itu berarti mereka istimewa. Begitu istimewa, perkiraan jumlah makhluk biasa yang ada di suatu tempat dalam kisaran rasio 1/100.000. Cukup jarang melihat kelas biasa dengan kunci gen keempat terbuka. Hansen tidak tahu berapa banyak gen yang mengunci kodok secara penuh. Tetapi dia tidak ingin mengambil resiko apapun. Meskipun kekuatan hidup kodok adalah makhluk biasa, tidak akan ada peluang baginya untuk mengalahkan kodok jika terungkap bahwa ia telah membuka kunci gen keempatnya. Setelah berlari cukup jauh, Hansen mendengar kodok menjerit. Sebuah koin emas diludahkan dan dikirim terbang ke arah Hansen seperti peluru. Hansen melemparkan aura dongsuannya untuk mencoba menghindarinya. Tetapi koin itu tampak hidup dan ia berhasil berputar dan mencampur adukan pendekatannya untuk membingungkan sasarannya saat mengudara. Itu berubah arah tepat saat semakin dekat dan sepertinya akan menyerang tubuh Hansen. Dengan kejutan tiba-tiba saat menyadari bahwa dia akan dipukul dan tidak akan bisa mengelak. Satu-satunya yang bisa dia lakukan sekarang adalah melemparkan pukulan Sonic Guntur untuk membelokkannya. Pukulan Sonic Guntur sangat kuat, tetapi hanya kunci gen pertama yang dibuka. Pukulan itu dipatahkan oleh proyektil, dan koin itu mampu menembus kekuatan dan mengenai kepalan tangan Hansen secara langsung. Hansen menggunakan semua kekuatannya dalam upaya untuk meninju koin itu. Tetapi yang mengejutkan, koin yang memotong pukulan Sonic Gunturnya tidak memukul kepalan tangannya dengan keras. Itu jatuh datar di jari-jarinya, seolah-olah itu telah menjadi magnet. Detik berikutnya, Hansen merasa seolah-olah dia jauh lebih berat. Dia merasa seolah-olah sedang membawa gunung di pundaknya, dan itu membuatnya jatuh ke tanah.
Kodok ini memiliki kekuatan aneh. Hansen tidak tertarik untuk tetap berbaring. Dia berhasil menarik dirinya kembali, tetapi berat yang menghancurkannya tetap. Dengan gangguan kecepatan ini, tidak mungkin untuk melarikan diri dari kodok sekarang. Kodok itu tidak menyerah, itu serak dan menembakkan koin lain ke arah Hansen. Hansen ingin menghindar, tetapi berat hantu menghalangi dia untuk melakukannya. Dia tidak dapat bergerak satu langkah pun, apalagi menghindari koin sepenuhnya. Menggunakan tangannya seperti pedang, Hansen mensimulasikan lampu hijau Steel Neck King untuk menyerang proyektil yang masuk. Tetapi lampu hijau yang tidak bisa dipecahkan dari tempat perlindungan dewa kedua praktis tidak berguna di dunia ini. Koin itu menembus lampu hijau dan menempelkannya ke tangan Hansen. Tubuhnya terseret oleh beratnya gunung dan itu membuatnya berlutut, menjadi hancur di bawah berat kedua koin. Hansen bisa mendengar tulang-tulang tubuhnya berderit setiap melengkung dan patah. Kodok emas itu tak henti-hentinya dan dia menembakkan koin emas lagi ke agrosernya. Tidak dapat menghindari yang ini juga, koin ditanam dengan kuat di wajah Hansen. Dia jatuh ke tanah dan kekuatannya begitu besar. Jejak tubuhnya terbentuk saat dia tenggelam ke tanah. Ada perbedaan besar antara kunci gen pertama dan kedua dibuka. Jika aku membuka kunci gen keduaku, aku mungkin bisa melawan. Kodok ini memiliki kekuatan yang aneh. Dan jika ia menyerang seperti makhluk lain, pelarianku mungkin berhasil. Tapi kekuatan aneh dari koin itu melarang gerakanku. Hansen kemudian memfokuskan kekuatannya sendiri. Ginjanya ditendang ke overdrive, menciptakan sejumlah besar energi untuk mengumpulkan momentum yang dia butuhkan untuk bergerak. Koin kodok tidak membunuh atau menimbulkan kerusakan langsung. Mereka hanya menambahkan jumlah berat yang menyiksa. Tekanan pada tubuhnya sangat besar. Dan jika dia dipukul dengan beberapa koin lagi, kekuatan batinnya pasti akan memberi jalan. Dia akan hancur. Teriak Hansen. Meskipun usahanya yang paling gagah untuk menghasilkan energi untuk kenaikan kemenangannya, ia tidak dapat bergerak. Lengannya sekarang bergetar dan segalanya menjadi serba salah. Sejak koin pertama mendarat di tangannya, dia mendapati dirinya dalam keadaan yang mengerikan. Koin lain mendarat di tubuh Hansen. Lengannya tidak tahan dan tidak ada ruang untuk perlawanan lagi. Seluruh tubuhnya terjepit ke tanah seolah-olah dia lumpuh. Kodok menyaksikan Hansen tenggelam ke dalam tanah dan penampilannya yang meringis sepertinya mencerminkan sejumlah sukacita. Tampaknya siap untuk mengeluarkan koin lain. Tapi tiba-tiba Hansen merasakan kekuatan mengerikan muncul. Kekuatan baru ini seperti gunung berapi, meletus dengan hebat. Kodok emas sama terkejutnya dengan munculnya ancaman baru ini dan menatap Hansen. Hansen perlahan-lahan dihancurkan, didorong ke dalam lubang yang dibentuk oleh tubuhnya sendiri. Tetapi kekuatan ini muncul dari dalam dirinya sendiri. Tiba-tiba kekuatan ini menampakkan dirinya sebagai bola cahaya yang terang. Menggunakan semua kekuatannya, Hansen telah bertekad untuk melawan berat Phantom. Tapi tetap saja itu tidak cukup. Dia kelelahan dan masih tidak bisa bergerak. Namun tiba-tiba kekuatan muncul dari dalam selnya dan menjalar seluruh tubuhnya. Cahaya putih keluar dari selnya, mengubah kulitnya putih seperti salju perawan. Rambutnya mengikutinya, dan dengan warna barunya, rambut itu tumbuh dengan cepat hingga sepanjang seluruh tubuhnya. Pupil hitamnya berubah menjadi putih, dan bahkan armorinya mulai bersinar putih melalui cahaya terang. Seluruh tubuh Hansen memancarkan cahaya suci, dan dia merasakan langit-langit kekuatan tubuhnya meningkat. Dia mengambil gambar dewa, tampak sangat suci. Penampilannya adalah yang tertinggi dan tanpa cacat atau cacat. Dan semua orang yang memandangnya pasti akan berpaling karena malu. Tidak ada yang akan percaya diri mereka cukup anggun untuk melihat sekilas pria yang menakjubkan. Tubuh Hansen terus bersinar dengan cara ini saat dia mengangkat tangannya dan mencengkeram tanah, lalu dia berdiri dari lubang. Koin yang ada di sekujur tubuhnya jatuh dan kemudian Hansen berbalik untuk melihat kodok emas ketika kekuatan yang lebih besar muncul di dalam dirinya. Kodok yang dulunya sombong dan jahat itu sekarang tampak ketakutan, sangat takut dan tidak membuang waktu untuk kabur. Tubuh sempurna Hansen membawa cahaya putih ini. Dia berteleportasi di depan kodok dan mulai ingin meninju kodok bin katak.
Ini mengubah ketakutan kodok menjadi kemarahan dan karenanya memuntahkan koin lain. Segera setelah itu melakukan ini, ia berbalik dan mencoba melompat ke sungai. Pang! Tinju Hansen mengenai koin dan itu memantul kembali untuk menyentuh kodok, kemudian tubuhnya pecah. Kutil-kutil itu runtuh ke dalam diri mereka sendiri. Ketika darah beracunnya membasahi mereka, mengalir dengan tidak terkendali. Kodok itu menjerit dan tubuhnya tenggelam ke dalam batu yang telah ia lompati. Sebuah kawah berbentuk seperti kodok ditekan ke dalam batu. Perlahan-lahan saat tenggelam lebih dalam dan lebih dalam ke dalam batu, tubuhnya hancur. Kodok koin makhluk biasa terbunuh, tidak ada jiwa binatang buas yang didapat. Konsumsilah dagingnya untuk mendapatkan 0 hingga 10 poin geno biasa secara acak. Ketika pengumuman itu dibunyikan, Hansen sangat gembira, tetapi tubuhnya terasa sangat kosong ketika kekuatan di dalam dirinya benar-benar terkuras dari selnya. Kakinya menjadi lunak dan dia hampir pingsan karena kelelahan yang tiba-tiba. Itu hampir membuatnya ingin batuk darah. Tubuh super kelelahan, status Super King Spirit tidak bisa dipertahankan. Sebuah peringatan terdengar di kepalanya dan berulang-ulang. Ini mengejutkannya. Dia terkejut mengetahui itu adalah status roh Super King-nya yang telah diaktifkan. Kekuatan yang diberikan padanya sungguh luar biasa, tapi melakukan itu hanya berlangsung selama 3 detik. Model roh super raja macam apa itu? Itu membuat aku menjadi pahlawan 3 detik. Tidak bisakah aku bertahan lebih lama? Hati Hansen sangat tenggelam. Namun kegembiraannya tentang apa yang telah dia capai menang ketika dia dalam mode Super King Spirit. 1 pukulan sudah cukup untuk membunuh seekor kodok yang memiliki 3 kunci gen yang dibuka. Aliansi mengatakan hampir tidak mungkin untuk membunuh makhluk yang berada 1 tingkat di atasmu. Dan jika perbedaannya adalah 2 tingkat, kau akan dikuasai. Ketika Hansen menjadi roh raja super, dia 1 pukulan membunuh makhluk 2 tingkat lebih tinggi darinya. Kekuatan itu tidak seperti apapun yang pernah dilihatnya sebelumnya. Satu-satunya hal buruk adalah kebugarannya tidak ideal untuk itu. Ke-600 kebugaran hanya bisa memberinya 3 detik dari kekuatannya yang luar biasa. Jadi Hansen yakin persyaratannya terlalu tinggi. Tapi tetap saja itu masuk akal. Mode itu untuk roh raja super. Dan Hansen belum mencapai titik geno tunggal di Swaka Dewa ketiga. Itu bisa diterima. Jika Hansen tidak memaksimalkan poin super genonya sebelum dia menjadi melampaui, tidak mungkin dia akan bertahan 1 detik dengan itu. Singkat cerita, Hansen sudah kembali. Jadi Hansen menggunakan kesempatan ini untuk memotong, membersihkan dan menyiapkan kodok untuk makan malam. Dia membuat sup dengan itu. Dia ingin memakannya dengan teman-teman barunya. Mereka telah melakukan banyak hal untuknya dan memperlakukannya dengan baik terlepas dari apa yang dia lakukan sebelum pertemuan pertama mereka. Dia ingin memperlakukan mereka dengan baik sebagai imbalan. Lagi pula itu hanya makhluk biasa. Tidak perlu bagi Hansen untuk menjadi pelit dalam hal berbagi makhluk biasa. Hansen bukan koki yang luar biasa dan ia tidak memiliki banyak bakat dalam profesi ini. Tetapi ia dapat menyiapkan hidangan dasar sampai tingkat yang sederhana dan menyenangkan. Selama setengah hari, ia menggunakan api kecil untuk memasak isi rebusannya dan aroma makanan yang mendidih mengharumkan seluruh rumah. Setelah senja, saat matahari akhirnya terbenam di bawah cakrawala, Cuming dan Kulangsi kembali ke rumah. Mereka terlihat bahagia. Ah, kalian kembali. Aku berburu makhluk untuk kita semua dan menyiapkan rebusan. Kalian harus mencobanya. Hansen membagikan supnya. Kamu berburu? Di mana? Boleh aku bertanya? Kulangsi bertanya dengan sangat terkejut ketika dia melihat rebusan yang diberikan kepadanya. Aku membunuhnya di tepi sungai Skalagiok. Hansen akan mengatakan sesuatu lebih jauh, tetapi dia terganggu. Apa ini? Seekor kodok? Cuming memandangi daging kodok. Masih menggelagak dalam rebusan panas. Dia meletakkan mangkuk itu dan membawa sekarung daging ke depan. Lalu dia berkata, mengapa kita makan kodok? Kami telah membawa pulang daging makhluk biasa, daging darah kambing. Kami mendapatkan semuanya dengan harga yang cukup murah.
lemparkan kodok payah ini keluar jendela dan mari kita siapkan yang ini. Mereka sudah ada di sana selama bertahun-tahun, tetapi keduanya tidak pernah berani membunuh makhluk biasa. Dan mereka hanya terus membeli daging seperti itu. Mereka tidak menganggap Hansen berhasil membunuh makhluk biasa. Dan itulah yang telah disiapkan untuk mereka. Cuming tidak akan menengadah pada kodok yang diberikan kepadanya kalau dia tahu asal-usulnya. Rebusanku, Hansen ingin menjelaskan bahwa ini adalah makhluk kelas biasa. Dan karena itu adalah tubuh yang lengkap. Itu akan mengandung lebih banyak poin geno daripada potongan daging yang dia beli. Tapi setelah mengucapkan dua kata, Cuming mengambil panci rebusan dan mendorongnya ke tangan Hansen dan berkata, "Tidak apa-apa, kami akan memiliki milikmu besok. Kita tidak sering makan makanan enak. Jadi mari kita nikmati makan ini. Aku akan memasaknya kalau begitu." Hansen tersentuh oleh kata-kata mereka. Jadi dia menyimpan rebusan yang telah disiapkannya dengan membagikannya dalam mangkuk terpisah dan menyimpannya. Kemudian ia mulai memasak domba sebagai gantinya. Ketika daging sudah matang, Kulangsi membuka sebotol anggurnya. Mereka bertiga makan dengan gembira di atas daging kambing yang mendesis. Dan mereka memastikan untuk menikmati setiap hidangan terakhir. Karena cukup empuk dan segar, dan mereka tidak punya banyak. Mereka tidak peduli bahwa jumlah yang mereka buat tidak mungkin bagi mereka untuk meningkatkan poin geno mereka. Saudara kusanmu, daging ini rasanya enak bukan? Daging biasa berbeda, bukankah begitu? Cuming menjadi sedikit mabuk, tetapi dia bersemangat. Ya, aku tahu, Hansen mengangguk setuju. Dia juga sangat senang sekarang. Dia berseri-seri dengan gembira atas kekayaannya bertemu dua manusia yang ramah dan ramah pada saat kedatangan di Suaka Dewa Ketiga. Dan terlebih lagi, daging di sini benar-benar terasa enak. Sanmu, kamu hampir sepenuhnya sembuh. Apakah kamu akan mencari pekerjaan? Ketika kami mengirimkan barang ke roh, kamu akan kacau. Jika pohon tinta pedang kami tidak hancur, kami mungkin bisa membantumu. Tapi sayangnya, kita sekarang tidak bisa, ungkap Cuming. Kulangsi menimpali untuk berkata, ya setelah kamu berada dalam kesehatan penuh, tempat di mana mereka mengadu domba satu sama lain adalah kemana kamu harus pergi. Kamu akan menemukan banyak sambutan di sana. Pohon ini tidak akan menghasilkan buah selama 1 dekade lagi. Jadi jangan terlalu percaya pada pohon itu. Aku akan pergi ke sana dan memeriksanya besok dan melihat apakah aku dapat menemukan pekerjaan, ungkap Hansen. Setelah Hansen mengalahkan kodok, dia tidak mau meremehkan kekuatan satu makhluk biasa di dunia ini. Hutan duri mungkin memang terlalu banyak untuk dia tangani, jadi dia belum mau pergi ke sana. Dia membutuhkan lebih banyak persiapan sebelum dia mulai berpikir untuk melakukan itu. Hansen memang ingin belajar lebih banyak tentang penampungan Qingming dan penampungan duri. Dia juga ingin kembali ke aliansi dan berbicara dengan ibunya dan Jianran yang mulai dia rindukan. Hansen bertanya kepada Kulangsi tentang kolosium yang disarankan dan tentang penampungan Qingming. Dia akan pergi ke sana pada hari berikutnya. Meskipun tidak ada banyak daging, itu sudah cukup untuk mengisi perut mereka dan menghangatkan hati mereka. Hal yang sama bisa dikatakan untuk anggur. Hansen pun mulai tertidur. Keesokan harinya, Hansen dibangunkan oleh suara-suara. Dia melihat keluar ke halaman dan melihat Cuming dan Kulangsi didekati oleh seorang kesatria yang mengendarai harimau. Pria itu memiliki mata hijau yang berarti itu adalah roh. Selain pria itu, ada selusin makhluk di sana. Mereka semua menatap keduanya. Roh itu memandang pohon itu dan berkata, terus merawatnya seperti yang kalian lakukan. Jika kalian berhasil menumbuhkannya, kalian akan menerima manfaat darinya. Jika pohon itu mati, pengampunan tidak akan mudah. Ya Tuan Qingming, mereka berdua tampak mengerikan dan mereka menundukkan kepala, tidak mau keberatan dengan apapun yang diperintahkan kepada mereka. Jadi itu Qingming Nek. Hansen memperhatikan roh itu. Roh dan pasukannya pun pergi meninggalkan mereka. Itu hanya roh kelas kesatria, jadi tidak akan butuh banyak bagi Hansen untuk menjadi lebih kuat darinya. Hansen bisa mengendalikan kapan dan bagaimana pohon itu seharusnya tumbuh. Jadi dia tidak akan membiarkan roh mengambil kendali atas itu. Sampah! Qingming Nek mengetahui tentang pohon itu. Semua ember air itu semuanya sia-sia. Dan jika pohon itu mati, maka kita pasti akan mati dengan itu. Cuming tampak sedih. Kulangsi hanya menghela napas. Dia tahu dia tidak mungkin menyembunyikan keberadaan pohon itu dari Qingming Nek selamanya. Tetapi dia tidak menyadari bahwa dia akan segera mengetahuinya. Setidaknya pohon itu tidak akan tumbuh selama 10 tahun lagi.
Jadi jangan terlalu tertekan. Aku akan memanaskan kodok untuk kalian berdua. Jadi datang dan makan. Aku yakin kalian akan merasa lebih baik setelah sarapan yang sehat. Ujar Hansen menghibur mereka berdua. Aku sedang tidak ingin makan. Aku akan kembali ke kebun. Cuming melambaikan tangannya dan berjalan keluar. Lansi, bagaimana kalau kamu mencoba beberapa? Hansen bertanya. Kamu baru saja tiba di sini dan kamu belum mulai mendapatkan poin Geno. Aku telah memaksimalkan poin Geno dasarku. Jadi kamu saja yang harus memakannya. Ini akan meningkatkan kinerjamu. Tidak diragukan lagi, ujarnya. Mereka berdua pun pergi. Beberapa waktu berlalu, Hansen memandang pohon yang dirawatnya. Dia pun berencana ingin kembali ke sungai. Hansen ingin melihat pada tanaman akar dan melihat bagaimana perkembangannya. Dia telah memberinya 1 tetes air sehari sebelumnya, sehingga seharusnya memberikan pertumbuhan dengan dorongan beberapa bulan. Ketika dia tiba, koin tembaga tanaman akar sudah seukuran telur. Baunya agak sedap meski terlihat seperti tembaga. Daerah di sepanjang tumbuhan akar di mana buah tergantung seperti bintik-bintik kering. Buahnya terlihat matang. Jadi Hansen tidak menunda dalam koleksi mereka. Mereka terasa berat seperti koin tembaga asli. Karena penasaran seperti ini, itu membuat Hansen tidak yakin apakah mereka dapat dimakan atau tidak. Dia memeriksa koin untuk sementara waktu dengan harapan memahami apa manfaat atau anugerah yang bisa diberikan buah koin seperti itu. Tidak peduli apa itu, setidaknya itu pasti sesuatu yang baik. Bagaimanapun, itu adalah tanaman Geno kelas biasa yang telah melahirkan benda-benda itu. Jadi mereka harus bermanfaat. Hansen mengambil 3 koin tembaga dan memasukkannya ke dalam kantongan dengan rencana untuk memeriksanya lebih teliti nanti. Hansen ingin mengumpulkan kekuatan hidup dari tumbuhan akar, mengikuti koleksi buahnya, tetapi segera mati dan layu setelah koin terakhir diambil. Hansen bukan orang yang rakus, jadi dia cukup senang karena hanya menerima 3 buah itu. Setelah ini, ia berangkat ke penampungan King Ming. Itu terletak belasan mil jauhnya, dan Hansen melihat banyak makhluk di sepanjang perjalanannya di sana. Namun mereka semua dimiliki, jadi mereka tidak menyerang. Mereka hanya akan menyerang jika tuan mereka memerintahkannya. Hansen melihat sebuah kastil di kejauhan yang dindingnya terdiri dari batu-batu. Ketika dia sampai di sana dan berjalan ke dalam, dia disambut oleh penampilan banyak makhluk dan bahkan roh-roh kelas pengawal yang lebih rendah. Tempat penampungan ini berbeda dari tempat penampungan manusia, dan ada jauh lebih sedikit toko yang tersedia untuk dibaca. Mereka hanya memiliki pasar untuk perdagangan barang, dan ini adalah tempat banyak makhluk elang datang, menyajikan barang yang ingin mereka jual. Hansen cukup kagum dengan apa yang dilihatnya, tidak menyangka akan pernah melihat makhluk yang bisa berdagang seperti manusia. Hanya ada makhluk di pasar dan tidak ada roh. Tetap saja makhluk-makhluk itu pasti memiliki roh sebagai tuan, dan itu adalah barang-barang mereka yang kemungkinan besar mereka cambuk. Hansen sangat tertarik melihat apa yang ditawarkan, jadi dia berjalan menuju pasar. Sebagian besar yang ditawarkan adalah biji Geno dan buah Geno. Ada sesekali daging yang tersedia. Saat Hansen terus berjalan, dia merasakan sesuatu yang menariknya. Dia berbalik untuk melihat monyet merah menariknya. Apa? Hansen mengerutkan kening. Ohohohaha! Monyet berambut merah berbicara, menunjuk ke arah saku Hansen. Kemudian ia mengungkapkan barangnya sendiri, berharap untuk berdagang. Kamu ingin berdagang? Tanya Hansen mengeluarkan salah satu buah tembaga. Monyet berambut merah mengangguk dan mempersembahkan satu item miliknya kepada Hansen. Tanpa penundaan, monyet itu segera mencoba mengambil buah tembaga Hansen. Hansen dengan cepat menarik tangannya kembali dan memberitahu monyet itu, aku tidak menginginkan hal itu. Monyet berambut merah dengan cepat menyimpan barang itu dan kemudian memberikan sesuatu yang lain kepada Hansen. Kemudian monyet itu berkata, mereka menemukan apa yang dia cari. Hansen menemukan apa yang dia cari dan menemukannya menjadi biji Geno yang seukuran jagung kuning tunggal. Namun warnanya hitam dan tampak kering dan layu. Daya hidup biji Geno sangat gembira dan sebanding dengan daya hidup buah tembaga. Namun anehnya, terlepas dari kenyataan bahwa ia sedang sekarat, ia masih memiliki kekuatan hidup yang demikian. Itu mungkin benih Geno mutan. Setelah beberapa pemeriksaan yang cermat, Hansen memutuskan untuk
melihat barang-barang monyet lainnya. Dia mengambil buah monyet yang berbeda dan menyarankan kepada pedagang berambut merah, bagaimana kalau aku mengambil semua ini dan sebagai gantinya memberimu salah satu buah tembagaku. Hansen memiliki beberapa tetesan air padanya sekarang dan dia ingin menanam tanaman genot tingkat tinggi bersama mereka. Namun sayangnya penampungan Kingming hanyalah tempat penampungan kelas kesatria. Ini adalah satu-satunya benih genom mutant yang ia temukan sepanjang pencariannya di sana. Monyet merah itu senang menerima perdagangan ini tanpa ragu-ragu. Ketika ia mengambil buah tembaga dari Hansen, ia memakannya dengan rakus di depannya. Setelah mengunyah buah monster, koin tembaga memancarkan aroma yang menyenangkan. Setelah mengunyah lagi, monyet itu memuntahkan kulit buahnya. Hansen menyaksikan ini dan ketika dia melakukannya berbalik siap untuk pergi. Tapi monyet itu ingin sekali lagi, jadi dia meraih Hansen dan memohon perdagangan lagi. Aku sudah selesai berdagang, tidak ada lagi monyet yang menarik perhatian Hansen. Tetapi monyet itu tidak mau menyerah, jadi dia mencoba mencuri 2 buah tembaga milik Hansen. Hansen tidak bergerak, dia melemparkan sutra dongsuannya yang jari-jarinya menghasilkan koin dan menembakkannya ke monyet yang mendekat. Koin menempel di kepala monyet, hampir segera kepalanya berputar ke bawah dan tubuhnya mengikutinya, jatuh ke tanah. Meskipun menggeliat, ia tidak bisa bangkit kembali. Hansen memandang monyet sekali lagi, berbalik dan pergi. Hansen telah berhasil mensimulasikan kekuatan koin yang telah dia amati selama pertempuran dengan kodok. Dia hanya membuka kunci gen pertamanya, jadi dia tidak bisa mensimulasikannya dengan sempurna. Efektivitasnya bukan setengah dari yang seharusnya. Begitu Hansen membuka beberapa gen berikutnya, tetap saja itu sudah cukup untuk memakan kemajuan monyet. Dan itu lebih daripada yang bisa dilakukan Sonic Thunder Punch. Setelah berurusan, ia pergi ke sisi lain pasar untuk melihat apakah ada sesuatu yang berguna untuk dijual. Beberapa saat menelusuri barang-barang, roh memotong di depan Hansen dan memblokir kemajuannya. Apakah tuannya monyet datang mencariku? Hansen mengerutkan kening dan menempatkan dirinya dalam keadaan waspada diam. Roh itu terlihat seperti pria, telinganya seperti sirip ikan. Bagaimana saya bisa memanggil Anda? Anehnya roh itu membungkuk di hadapan Hansen. Nama saya Sanmu. Ada apa? Tanya Hansen. Saya melihat Anda memberi pelajaran pada monyet itu. Kekuatan yang Anda miliki tampaknya efisien dalam membatasi pergerakan lawan Anda. Dengan kekuatan yang Anda miliki, saya berharap Anda dapat membantu saya dalam masalah tertentu. Saya dapat membayar Anda dengan gen-gen roh sebagai imbalan atas kepatuhan dan bantuan Anda. Roh itu meminta dengan sopan. Hansen awalnya percaya roh telah mendekatinya untuk mencari masalah. Dia tidak pernah berharap itu datang mencari bantuan. Bagaimana saya bisa membantu? Tanya Hansen. Saya ingin menjinakkan binatang angin. Sayangnya bagi saya kekuatannya besar. Dan kemungkinan itu menyerahkan diri untuk melayani dan mentaati saya tampaknya rendah. Adalah keinginan saya agar Anda menekannya, memberikan saya waktu yang tepat untuk melakukan apa yang harus saya lakukan untuk menjinakkannya. Roh itu menjelaskannya dengan rinci. Anda level berapa dan berapa banyak gen roh yang bersedia Anda bayarkan. Hansen tertarik pada proposisi itu. Nama saya Yuyan dan saya seorang kesatria. Saya bisa membayar Anda dengan 10 gen roh elemen api, ungkap roh itu. Baik, tetapi jika Anda tidak dapat menjinakkannya sendiri setelah saya melakukan bagian saya, Anda masih harus membayar saya, jawab Hansen. Tentu saja, sebenarnya bagaimana kalau saya membayar Anda di muka? Yuyan mengeluarkan tangannya. Api lahir di telapak tangannya dan kemudian melayang di udara menuju Hansen. Hansen menangkap api yang melayang dan api keemasan meleleh ke kulit tangannya sendiri. Gen api kelas kesatria ditambahkan 1. Yuyan memberinya 9 lagi api seperti itu dan Hansen menerima masing-masing. Gen api tidak akan membuat Hansen lebih kuat secara fisik, tetapi itu akan berfungsi dengan baik setiap kali dia ingin menangani kerusakan akibat kebakaran. Serangan api dan resistensi api keduanya akan ditingkatkan. Jika dia tidak mempraktikkan karya dan seni api, itu akan sia-sia. Tapi untungnya Hansen bisa berlatih setiap elemen. Setelah menerima gen spirit, Yuyan dan Hansen meninggalkan pasar. Mereka pergi ke taman yang tenang yang terletak di tempat lain di penampungan. Ada banyak makhluk biasa di sekitar dan dengan cepat dan jelas merasa terhormat bahwa Yuyan adalah roh tingkat tinggi di sekitarnya. Dalam sangkar, Hansen melihat binatang angin sudah terperangkap.
Itu adalah serigala raksasa hijau limau yang terus melemparkan bilah angin ke jurigi penindasannya, menggeram dan melolong dengan ganas. Hansen menembakkan koin ke binatang atau bis angin. Tidak ada rasa takut akan hilang karena terperangkap di dalam kandang. Karena itu koin mendarat di tempat yang diinginkannya. Serigala tampak sedikit lebih berat dan lebih basah, tetapi itu belum runtuh ke tanah. Mengetahui apa yang terjadi, serigala melakukan yang terbaik untuk menyerang Hansen. Dia menembakkan 7 koin lagi ke serigala, dan setelah itu serigala tidak lagi tampak marah. Suasana yang berat dan murung, suasana hati yang putus asa. Tingkat pertama dari Sutra Dongsuan benar-benar jauh lebih lemah. Jika aku seperti kodok bin katak, makhluk seperti ini hanya akan menderita 2 koin ini. Aku benar-benar harus mulai bekerja membuka kunci genku, pikir Hansen dalam hati. Yuyan senang dengan hasilnya. Setelah keinginan serigala untuk melakukan kekerasan berakhir, kemudian dia mencondongkan tubuh ke depan untuk meninggalkan bekas di dahi binatang itu. Tetapi serigala meskipun hampir tidak bisa bergerak, tidak mau menerima tandanya. Yuyan menggambar cambuk, dan dengan cambukan, nyala api menyulut panjangnya yang kasar. Dia mencambuk tubuh binatang angin, menimbulkan bekas luka bakar yang tidak menyenangkan di atasnya. Setelah beberapa cambukan lagi, bulu serigala sebagian besar telah habis terbakar. Itu adalah pemandangan yang menyedihkan. Bulu binatang tebal yang penuh kebanggaan itu telah direduksi menjadi kulit yang gelap dan membara. Tapi binatang angin masih tidak mau tunduk. Itu menggeram berulang kali pada Yuyan dan Hansen, dan sepertinya tidak akan menyerah dalam waktu dekat. Yuyan tidak berhenti mencambuk, dan tidak lama kemudian serigala tidak bisa lagi bergerak. Tubuhnya hitam pekat dengan arangnya, dan tidak tahan lagi itu runtuh dan terus merintih di tanah seolah akan mati. Yuyan telah memukul binatang itu, dan dengan banyak kekecewaan, dengan menyesal berkata, binatang ini terlalu jauh. Dengan betapa liarnya itu, saya khawatir saya tidak akan pernah bisa menjinakkannya. Mungkin itu seharusnya tidak mengejutkan. Bagaimanapun juga, itu adalah makhluk yang berasal dari hutan duri. Itu berasal dari hutan duri. Hansen memandangi binatang angin dengan kaget. Ya, saya menemukannya selama usaha saya di sana. 4 kunci gennya telah dibuka, dan butuh pengorbanan selusin makhluk biasa untuk menangkapnya. Namun terlepas dari semua itu, saya tidak bisa menjinakkannya, membuatnya semata-mata karena dagingnya akan menjadi sia-sia. Yuyan dengan sedih menjelaskan ketika ia menyaksikan binatang yang sekarat itu. Hati Hansen melonjak. Dia melihat binatang itu dan berkata, apakah Anda bersedia untuk menjualnya? Jika saya tidak bisa menjinakkannya, tentu saja saya akan menjualnya. Berapa yang mau Anda bayar? Yuyan tersenyum. Nah, bagaimana dengan ini? Hansen mengeluarkan koin buah tembaga. Itu adalah buah tembaga. Mereka cenderung tumbuh di kedalaman hutan duri. Dari mana Anda mendapatkan ini? Yuyan tampak terkejut. Saya mengumpulkan mereka dari tumbuhan akar yang tumbuh di sungai Jetskel, ujar Hansen. Anda sangat beruntung, benih-benih itu pasti telah dibawa sepanjang sungai dan tumbuh di sepanjang tepi sungai itu, ungkap hipotesis Yuyan. Apakah Anda akan menerima ini sebagai ganti binatang buas angin Anda? Hansen bertanya lagi. Ya, itu terdengar seperti kesepakatan yang adil. Seandainya saya menjinakkannya, penjualannya akan lebih dari 1 buah tembaga. Sayangnya saya gagal, jadi orang akan melakukannya. Itu pertukaran yang adil. Menurut saya, itu pertukaran yang adil. Ayo, ambil apa yang tersisa dari binatang itu. Yuyan menerima buah tembaga dan membiarkan Hansen mengambil binatang itu. Hansen mengeluarkan koin yang membebani binatang itu. Karena cedera yang diterimanya, itu tidak bisa bergerak atau menyerang dengan atau tanpa mereka. Dengan singa emas membawa serigala angin, Hansen kembali ke rumah untuk hari itu. Hansen ingin melihat apakah dia bisa menjinakkan binatang buas. Jika memang berasal dari hutan duri, itu harus memiliki pengetahuan tentang daerah tersebut. Seorang teman seperti itu akan sangat berharga ketika saatnya tiba baginya untuk memasuki tempat itu. Jika Hansen berhasil menjinakkannya, memasuki hutan duri akan menjadi perjalanan yang jauh lebih aman. Jika dia gagal menjinakkannya, kemajuannya akan lambat. Kulangsi dan Cuming kembali ke rumah sebelum Hansen. Mereka melihat beberapa mangkuk diletakkan, diisi dengan daging. Sepertinya Sanmu menyiapkan untuk kita.
Oh well, kurasa kita harus memakannya. Cumi memanaskan isi mangkuk agar mereka bisa makan. Tapi poin genodasir kita sudah penuh. Ini adalah limbah untuk memakannya. Tidakkah menurutmu kita harus menyimpannya untuk Sanmu? Ujar Kulangsi. Ini hanya daging. Kita akan membelinya daging lain. Lain kali kita memasak. Cuming menyelipkan makanan segera setelah dia mengatakan ini. Kodok koin jelek, tetapi setelah dikuliti dan dipersiapkan dengan baik, dagingnya lembut dan segar. Itu lebih baik daripada kodok rata-rata. Setelah menegak seteguk, Cuming berhenti diam dan berkata, Apa-apaan? Ada apa dengan daging itu? Apakah ini mentah? Tanya Kulangsi kebingungan. Ini adalah daging biasa. Aku baru saja menggigit dan lihatlah, geno poinku yang biasa meningkat. Cuming sangat terkejut sehingga dia berjuang untuk mengeluarkan kata-katanya. Tidak mungkin. Apakah kamu yakin? Kulangsi bisa mempercayainya dan dia percaya dia mengerjainya. Tetapi ketika dia mencobanya, dia juga membeku. Lihat, ini daging biasa oleh tempat-tempat suci. Sanmu membunuh makhluk biasa. Bagaimana hal seperti itu mungkin? Cuming makan lebih banyak dan lebih banyak dari makanan, dan poin genonya yang biasa naik bersamaan. Dia menyelesaikan rebusan dan seperti halnya Hansen, total poinnya naik 3. Kulangsi tampak bingung, berusaha memahami bagaimana Hansen berhasil membunuh makhluk biasa. Kita harus bertanya padanya dari mana asal kodok ini. Mungkin kita bisa membunuh beberapa lagi, ujar Cuming dengan banyak kegembiraan. Mereka menunggu kembalinya Hansen, dan tak lama dia datang berjalan-jalan melalui halaman di atas Meow. Dan di belakangnya si singa emas membawa serigala angin yang terluka parah. Sanmu, di mana kamu mendapatkannya? Apakah itu binatang angin? Sebelum Cuming bisa menyelesaikan kalimatnya, dia melihat tubuh serigala yang hancur dan diberikan kejutan lagi. Bis angin, ujar Kulangsi ketakutan. Dia memandang singa emas yang membawa binatang buas itu. Ketika Yuyan berhasil menangkap binatang angin, dia memastikan untuk memamerkannya dan membiarkan semua orang tahu bahwa itu telah membuka 4 kunci gennya. Itu adalah makhluk yang diketahui semua orang. Tapi sejak itu tidak ada yang melihatnya. Semua orang akhirnya sampai pada kesimpulan yang benar bahwa dia tidak berhasil menjinakkan binatang buas itu. Kalau tidak, dia juga akan memamerkannya. Sanmu, dari mana kamu mendapatkan ini? Dan di mana di tempat-tempat suci kau membunuh kodok koin itu? Cuming punya banyak pertanyaan. Bukankah aku sudah memberitahumu? Aku membunuh kodok itu di sepanjang tepi sungai. Dan untuk binatang angin ini, aku menerimanya dari Yuyan setelah memperdagangkannya untuk buah tembaga yang berhasil aku dapatkan. Hansen menurunkannya dan membawa binatang angin itu lebih jauh ke halaman. Serigala angin sedang sekarat dan hampir tidak bisa merintih. Namun tetap saja itu menatap Hansen dengan mata jijik. Bahkan dalam kondisi berdarah dan hangusnya, itu tampak seperti binatang buas yang tidak boleh dianggap enteng. Tunggu, buah tembaga apa? Dan selanjutnya, bagaimana kamu membunuh kodok biasa? Kebingungan Cuming hanya semakin buruk. Aku menemukan kodok koin yang terluka karena kebetulan ada tumbuhan akar aneh di dekatnya yang memiliki 3 buah tumbuh di atasnya. Hansen menceritakan kisahnya kepada mereka. Dia kebanyakan mengatakan yang sebenarnya kecuali terlukanya kodok koin. Kamu sangat beruntung, tapi juga bodoh. Mengapa kamu menukar 2 buah tembaga dengan biji dan binatang angin? Buah tembaga sangat berguna. Ketika datang ke makhluk berevolusi, mereka jauh lebih berharga daripada biji. Binatang angin itu adalah hasil yang bagus, tetapi itu sia-sia jika kamu tidak menjinakkannya. Kamu bisa membeli 2 daging seutuhnya untuk 1 buah tembaga. Cuming memandang Hansen seolah-olah dia telah menyia-nyiakan kemenangan lotre. Ya, aku akan melihat apakah aku bisa menjinakkan hal ini. Hansen tersenyum. Mustahil, kita adalah manusia. Kita tidak bisa menjinakkan sesuatu. Bagaimana kamu akan menjinakkannya ketika roh kesatria gagal? Cuming menggelengkan kepalanya dengan tidak setuju. Tidak ada yang mustahil, tapi sikap itu tentu bisa membuat tugas-tugas yang tinggi tampak begitu. Hansen tersenyum lagi. Hansen telah berhasil menjinakkan banyak makhluk di Swaka Dewa kedua, dan dia tidak berpikir mendapatkan kesetiaan mereka adalah tugas yang sulit. Kulangsi hanya mendengarkan pembicaraan mereka. Dia percaya Sanmu adalah seseorang yang sangat istimewa, dan hal-hal yang dia lakukan sangat mengejutkannya. Membunuh kodok koin dan mendapatkan buah tembaga tampaknya bukan sesuatu yang kebetulan ia temukan hanya melalui keberuntungan. Dan agar pohon darah naga itu hidup kembali setelah kedatangannya, itu terlalu banyak kebetulan. Dia menatap Sanmu dengan ekspresi yang rumit, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Mereka sudah lama tidak bersama, tetapi dia tidak berpikir Hansen adalah orang jahat. Prestasinya datang cukup mengejutkan. Apakah ada seseorang bernama Han di aliansi? Kulangsi mengerutkan kening.
Hansen takut sesuatu yang buruk akan terjadi, jadi ia tetap menggunakan nama Sanmu. Dia sudah lama di sana, jadi sudah terbiasa dengannya dengan nama samaran. Tetapi suatu kali selama percakapan, ia membiarkan bahwa nama aslinya adalah Han. Cuming dan Kulangsi sudah terlalu lama berada di suaka dewa ketiga, jadi tidak mungkin mereka pernah mendengar nama Hansen. Mereka benar-benar percaya adalah nama palsu yang ia coba gunakan untuk menipu mereka. Kulangsi sedikit memikirkannya, mencoba memikirkan keluarga nama yang bisa membesarkan seseorang yang begitu kuat. Tapi dia tidak membiarkan pikiran itu menghabiskannya. Yang dia tahu jauh di lubuk hatinya adalah bahwa Hansen adalah orang yang harus dia hargai, layak berteman dengan dia. Sanmu, apakah kamu benar-benar akan mencoba menjinakkan binatang angin ini? Cuming menatap Hansen yang berjongkok di dekat binatang angin. Dia percaya dia orang gila. Binatang buas ini berasal dari hutan duri. Jika aku menjinakkannya, itu dapat membimbing kita melalui labirin tersimpul itu dan membantu kita menghindari hotspot yang lebih berbahaya, ungkap Hansen. Kurasa, tapi hampir tidak pernah ada manusia yang bisa menjinakkan makhluk. Kita tidak seperti roh yang cenderung mudah datang. Jika Yuyan gagal menjinakkannya, bagaimana kamu akan menemukan kesuksesan? Cuming bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku baik melakukannya atau tidak? Hansen membelai apa yang tersisa dari bulu binatang itu, dan sebagai tanggapan, itu membuka rahang berdarah dan mencoba menggigit tangannya. Tapi itu sangat terluka dan hampir tidak bisa menggerakkan kepalanya cukup untuk mencapai. Yang terbaik yang bisa dilakukannya hanyalah menggeram di bawah pernapasannya yang lemah dan serak. Hansen terus membelai binatang itu dan membelai kepalanya. Kemudian dia mengaktifkan cahaya suci dan menggunakannya untuk menyembuhkan serigala. Kulangsi dan Cuming sama-sama tampak sangat terkejut menyaksikan Hansen menyembuhkan dengan keterampilan penyembuhan. Sangat sedikit manusia yang memiliki kekuatan ini, dan wanita adalah yang paling mungkin memilih untuk belajar seni Genohippers tersebut. Sangat jarang melihat orang besar seperti Hansen memilih kemampuan seperti itu. Tapi kekuatan skill masih dibatasi pada kunci gen pertama Hansen. Di cagar alam ketiga, efektivitasnya hampir tidak setinggi yang dia inginkan. Tampaknya tidak ada gunanya bagi binatang angin pada awalnya. Namun setelah 10 menit penyembuhan berlalu, ada beberapa pengurangan yang terlihat dari parahnya luka serigala. Itu menjadi lebih baik. Energi kembali ke binatang angin dan ia mencoba untuk menggigit lengan Hansen. Dia mengharapkan ini. Bagaimanapun jadi dia memastikan untuk menghindar. Serigala angin itu pun menembakkan angin dari mulutnya. Hansen segera melompat, lalu dia menembakkan koin ke kepala serigala sebagai pembalasan dan menyematkannya ke tanah. Binatang itu kejam dan tidak bersyukur atas penyembuhan yang diterimanya. Masih ingin menyerang Hansen, tapi itu masih terluka dan gerakannya terhambat oleh berat koin. Semua bilah angin dihancurkan oleh Hansen. Hansen menembakkan beberapa koin lagi ke serigala. Untuk sepenuhnya menekannya, tidak lagi bisa melemparkan bilah angin. Baik bersamaan dengan kesembuhan yang berkelanjutan, Hansen menembakkan lebih banyak dan lebih banyak koin yang mencegahnya membalas. Dengan cara ini, Hansen menghabiskan beberapa hari berikutnya. Dengan disematkan, ia terus menyembuhkan serigala dan semakin dekat untuk mendapatkan kasih sayang. Tetapi binatang itu memang jahat dan kejam. Jika itu tidak ditekan oleh koin, Hansen pasti sudah tercabik-cabik. Dia tahu ini adalah proses yang tidak bisa dia buru-buru. Jadi dia rajin terus melakukannya untuk waktu yang lama setiap hari. Aku telah mendengar beberapa orang makan dan tidur dengan makhluk. Jika mereka hidup cukup lama dengan mereka, makhluk itu akan percaya itu adalah dari jenis yang sama. Seharusnya aku harus mencoba melakukan itu. Ketika dia menoleh untuk melihat setan binatang buas yang ngiler, Hansen menjatuhkan ide itu. Tapi ketika dia melakukannya, ide lain muncul di benak Hansen. Dia berbicara kepada binatang buas dan berkata dengan suara keras kepada dirinya sendiri. Mungkin ini bisa berhasil. Hansen punya ide yang lebih baik tentang bagaimana membuat serigala berpikir dia adalah tipe makhluk yang sama. Terlebih lagi, Hansen adalah satu-satunya orang yang bisa menggunakan metode ini. Dengan Dongsuan Aura, ia mensimulasikan aliran energi serigala sehingga mereka akan sama. Kemudian Hansen beringsut lebih dekat ke serigala yang membuatnya senang. Permusuhan serigala tampaknya telah mereda.
2 bulan kemudian, akhirnya Hansen menjinakkan serigala angin itu dan dia mulai menungganginya. Melihat itu, Cuming dan Kulangsi terkejut dibuatnya. Namun saat mereka melihat berdua, serigala angin ingin menyerang mereka. Untungnya dengan sigap, Hansen memegang mulut serigala angin itu dan mencegahnya untuk menyerang. "Kamu benar-benar menjinakkannya. Kamu benar-benar menjinakkan binatang angin," Cuming berkata kepada Hansen saat dia melihat binatang angin. Dia tidak bisa mempercayainya. "Ya, betapa beruntungnya aku." Hansen merasa cukup sombong, terutama karena ia telah mengalahkan roh dan menjadi satu-satunya orang yang mampu menjinakkan binatang buas yang begitu ganas. Bagaimana di tempat-tempat suci yang kamu lakukan itu?" Kulangsi bertanya dengan sangat terkejut, karena dia juga menatap binatang angin. Itu adalah binatang biasa yang telah membuka 4 kunci gen. Itu sekuat kesatria King Ming sendiri. Yuan Nek telah mencoba menjinakkannya untuk waktu yang lama, menggunakan semua yang dia tahu. Mereka merasa sulit untuk memahami bagaimana Hansen berhasil melakukan hanya dalam 2 bulan. Kurasa itu semua karena bakat. Sungguh, Hansen tidak punya alasan yang tulus. Tapi bagaimanapun juga dia tidak akan memberitahu mereka tentang kemampuannya untuk mensimulasikan aliran energi. "Aku membawa Little Win ke hutan duri bersamaku, jadi aku akan pergi selama beberapa hari ke depan. Jangan khawatir dengan keselamatanku." Hansen tidak sabar untuk memasuki domain tersimpul itu. Tetesan air hampir habis. Setelah semua tetesan air buah darah telah dijatah dan kecepatan pertumbuhannya telah melambat jauh. "Kamu mungkin memiliki Little Win di sisimu, tetapi kamu sendiri masih cukup lemah. Bukankah itu sedikit berisiko untuk pergi ke hutan duri sekarang?" Cuming menyatakan keprihatinnya. "Ini mungkin berisiko, tetapi aku tidak punya pilihan lain. Dengan semangat pemerintah kita, zaman yang begitu drastis membutuhkan tindakan drastis," ungkap Hansen. "Aku ikut denganmu," tiba-tiba Kulangsi berkata. "Langsi!" Cuming dan Hansen berseru kaget, keduanya pada saat yang sama. "Biarkan aku melihat-lihat dulu. Jika aku dapat mengkonfirmasinya sebagai area yang cukup aman bagi kita untuk menjelajah di sana bersama, aku akan membawamu ke sana," ujar Hansen. Kulangsi berkata, "Maka kamu akan mempertaruhkan semuanya sendirian. Bagaimana kita bisa duduk diam sementara kamu mempertaruhkan hidup dan anggota tubuh bagi kami? Aku tidak akan membiarkanmu pergi ke sana sendirian. Itu tidak benar. Kalau begitu, mari kita semua pergi ke sana bersama-sama," ungkap Cuming mengacungkan rahangnya. Kulangsi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, kamu harus tetap di sini dan merawat taman. Jika kita keluar dari hutan duri tanpa imbalan yang kita cari, ini akan menjadi cadangan kita." Cuming tampak seolah-olah ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi dia memotong apapun yang hendak dikatakannya. "Kekuatanku paling baik digunakan di hutan duri. Jangan mengeluh atau mencoba menghentikanku. Aku pergi," tegas Kulangsi. Mulut Cuming hanya terbuka dan dia tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia tidak mengungkapkannya, dia tampak setuju dengan apa yang dikatakannya. Hansen penasaran dengan kekuatan apa yang dimaksud. Dia hanya tahu Cuming memiliki kemampuan api tertentu, tetapi Kulangsi masih sedikit membingungkan baginya. Keesokan harinya, mereka pun mulai menjelajahi hutan duri. Hansen masih sangat penasaran. "Apakah kamu keberatan memberitahuku kekuatan apa yang kamu miliki?" Dia tidak punya pilihan selain bertanya. "Mengharumkan, kekuatanku adalah aroma," ungkap Kulangsi. "Mengharumkan? Kekuatan macam apa itu?" Hansen tampak kaget, belum pernah mendengar ini sebelumnya. "Aku bisa menutupi aroma kita, merampok makhluk yang bisa menemukan kita melalui aroma kemampuan mereka untuk menemukan kita. Selain itu, aku dapat mendeteksi jejak samar dan aroma dari mereka yang telah pergi sebelum kita. Aku bisa membaca daerah itu," Kulangsi menjelaskan kepada Hansen. Hansen terkejut. Kemampuannya tidak cocok untuk menerangi kecakapan, tetapi mereka akan sangat berguna. Dia pasti akan terbukti berharga dalam perjalanan yang dia rencanakan. Tidak ada alasan yang jelas bagi Hansen untuk menyangkal kehadirannya. Jadi dia berencana untuk pergi bersamanya. Kemampuan untuk menghapus aroma seseorang adalah bakat luar biasa untuk dimiliki. Jika tidak, makhluk bisa menemukan, menguntit, dan menyerangmu dengan lebih mudah. Kulangsi meminta agar Cuming menunggu dan biar mereka berdua masuk lebih dalam ke hutan. Dan Hansen membawa Kulangsi bersamanya ke hutan duri lebih dalam. Hansen agak cemas, hampir cemas tentang bertualang di sana. Dia tidak cukup kuat untuk bersaing dengan apa yang dikatakan mengintai di bawah. Dia tidak cukup kuat untuk bersaing dengan apa yang dikatakan mengintai di bawah dahan yang diikat dan akar kusut dari wilayah itu. Seluruh tampak terselubung dengan misteri dan kisah penderitaan. Jika bukan karena binatang
dengan angin di sisinya, Hansen bahkan tidak akan bermimpi pergi ke sana pada tahap perkembangannya saat ini. Tapi tiba-tiba Little Win berhenti. Itu mulai menggeram sebagai sinyal peringatan. Hansen menghibur binatang itu dan menggunakan aura dongsuannya untuk memindai sekitar. Namun kemampuannya memiliki batas, jadi dia tidak bisa mendeteksi apapun yang Little Win coba menarik perhatiannya. Itu tidak terlalu dekat. Namun mata Kulangsi seperti perak cair. Dia melihat sekeliling dan berkata, "Aku bisa mendeteksi sisa-sisa aroma yang ditinggalkan oleh makhluk sekitar 8 jam yang lalu. Sebenarnya ada 2 dari mereka. Bisakah kamu melihat makhluk apa yang datang?" Hansen bertanya. "Sayangnya tidak ada. Aku tidak pernah mencium aroma seperti itu sebelumnya. Jadi aku tidak tahu apa yang bisa meninggalkannya," jawab Kulangsi. Little Win tetap waspada dan bulunya tegak dan berdiri tegak. Hansen tahu bahwa makhluk berbahaya harus ada di sekitar suatu tempat. Jadi dia membawa teman-temannya bersembunyi di tengah-tengah beberapa semak. Saat mereka melakukan ini, Kulangsi menggunakan kemampuannya untuk menutupi aroma. Kecuali jika makhluk itu melihat mereka secara langsung, mereka akan sulit dideteksi. Setelah menunggu sebentar, siket di tepi rawa mulai berdesir. Landak merah metalik menampakkan dirinya. Jadi kita sudah menemukan makhluk biasa pertama kita. Aku hanya bisa bertanya-tanya berapa banyak kunci gen yang dibuka. Hansen memindai landak dan memperhatikan daya tahannya hampir sama kuatnya dengan Little Win. Landak itu keluar dari semak-semak dan pergi ke sebuah pohon. Kemudian ia mulai menggali di bawahnya. Itu menggali beberapa jamur bawah tanah dan mulai memakannya dengan lahap. "Tunggu di sini, kita pergi untuk membunuhnya." Hansen bersemangat melihat makhluk biasa yang kesepian. "Oke, hati-hati ya," ujar Kulangsi gugup. Hansen membiarkan Little Win menunggu di mana dia berada dan menyelinap di belakang landak sendirian. Dasar-dasarnya belum meninggalkannya, jadi dia menggunakan salah satu bakat pembunuhannya untuk mendekati tanpa terdeteksi. Ketika ia berada di 3 meter jauhnya, landak masih menikmati makanannya dengan gembira, tidak menyadari agresornya yang semakin dekat. Ketika dia berada 2 meter jauhnya, Hansen tiba-tiba menembakkan koin ke landak. Landak itu langsung menjadi marah. Itu berbalik dan menatap Hansen dengan mata berapi-api. Dan duri-duri itu meluruskan dengan keinginan untuk membunuh. Seperti proyektil, salah satu paku ditembakkan langsung ke Hansen. Hansen melemparkan aura dongsuannya dan menghindari lonjakan dengan sukses. Pang! Paku melaju melalui pohon, lalu memantul dari pohon kedua dan jatuh ke tanah. Vegetasi suaka dewa ketiga lebih kuat daripada vegetasi suaka dewa kedua. Untuk menembus pohon, kekuatan paku itu mengerikan. Landak itu berlari menuju Hansen dengan kecepatan sebuah sports car. Jika Hansen cukup disayangkan untuk terjebak dalam gulungan dari landak itu, dia akan sangat mati. Hansen menggunakan formasi dan dengan analisis lingkungan mengelilingi landak. Little Win datang menyerbu ke depan. Embusan angin yang bertiup dari mulutnya. Mulutnya yang menghangat tiba-tiba menjadi meriam yang siap menembakkan landak. Fang! Bola meriam angin hanya bisa dilemparkan jika makhluk itu berhasil membuka kunci gen keempatnya. Amunisi meriam udara seperti bom dan menabrak landak dengan kekuatan yang luar biasa. Banyak duri robek oleh angin mengupas kulit saat mereka pergi. Landak itu berdarah. Landak itu tidak meluangkan waktu untuk merawat luka-lukanya. Jadi dia hanya melihat Little Win dan berteriak kepadanya. Paku punggungnya tiba-tiba terbakar dan seperti peluru dengan cepat menembak ke arah serigala angin. Little Win tidak bergerak menjauh untuk menghindari proyektil yang masuk. Ia berdiri di tanah dan melolong untuk menciptakan angin yang bertiup kencang. Tidak ada satu goresan pun yang diberikan kepadanya. Hansen menembakkan koin lain ke landak dan karena itu terganggu oleh Little Win itu tidak menghindar. Kecepatannya berkurang segera, terhalang oleh beratnya masing-masing koin yang dibagikan. Little Win membuka mulutnya dan menembakkan meriam udara lagi. Dan setelah landak diperlambat oleh koin yang terus menghantamnya, ia juga tidak bisa menghindarinya. Melalui upaya kerjasama dari Hansen dan Little Win, landak itu menjadi lumpuh.
itu tidak bisa bergerak. Little Win menembakkan beberapa meriam bola angin lagi. Dan untuk yang finisher, Hansen menjatuhkan Van Sonic Thunder di kepala landak. Makhluk biasa landak terbunuh, jiwa binatang atau jiwa bisnya diperoleh. Konsumsilah dagingnya untuk mendapatkan 0 hingga 10 poin geno biasa secara acak. Hansen mendapatkan jiwa bis tipe panah. Hansen melihat tipenya dan menjadi sangat senang dengan hasilnya. Dia sangat tangkas dengan busur, jadi dia pikir itu sangat beruntung bagi jiwa binatang pertamanya di dunia ini untuk menjadi panah. Tentu saja Hansen masih membutuhkan busur untuk menggunakannya. Jika dia bisa kembali ke aliansi, dia bisa menghasilkan busur paduan untuk digunakan di Suaka Dewa Ketiga. Tetapi sayangnya untuk saat ini dia tidak bisa. Kulangsi sedikit linglung mengikuti tontonan pertempuran yang baru saja dia saksikan. Makhluk biasa yang telah membuka 3 kunci gennya baru saja dipukuli secara brutal. Dan dengan mudah, Hansen dan Serigala Angin membuat duo yang luar biasa. Sinergi dan kerjasama mereka luar biasa. Dan sulit untuk percaya bahwa mereka hanya saling kenal selama 2 bulan. Hansen terbiasa bekerja sama dengan rubah perak imut, dan waktunya bersama rubah membuatnya mahir bekerja sama dengan makhluk-makhluk lain. Selain itu, ia sangat baik dalam menggunakan formasi sutra dongsuan. Bergaul dengan serigala angin itu mudah, butuh sedikit waktu bagi Little Win untuk mulai mendengarkan perintah Hansen. Dan masih ada cukup banyak pelatihan yang tersisa untuk pergi. Jika Hansen ingin kerjasama, tim mereka sebanding dengan hubungannya dengan rubah perak di Suaka Dewa Kedua. Tetapi mereka sudah sampai di sana. Haruskah kita kembali ke rumah? Tanya Kulangsi. Dia berpikir bahwa berburu satu-satunya makhluk biasa yang dibuat untuk pekerjaan sehari-hari sudah sangat baik. Bagaimana kalau kita melangkah lebih dalam? Tidak ada terburu-buru. Hansen belum mau kembali dulu. Landak ini juga terlalu besar dan dia tidak bisa mendapatkan banyak poin geno biasa karena dagingnya harus dibagi. Little Win bagaimanapun melompat ke arah tubuh landak untuk memakannya. Hansen menyalak untuk menjauh. Dia mengumpulkan daging sebanyak yang dia inginkan dan meninggalkan sebagian besar untuk serigala angin. Meskipun banyak daging diberikan kepada serigala angin, dia tidak bisa menjadi lemah dalam pernyataan dominasinya. Hansen adalah alpha dalam kemitraan mereka, dan dia harus memastikan itu tetap seperti itu. Kalau Little Win berpikir untuk menentangnya, sayangnya binatang buas seperti itu. Kulangsi melihat bahwa dia telah meninggalkan sebagian besar dagingnya untuk serigala angin. Dan walaupun aneh baginya melihat sampah seperti itu, dia tahu mereka tidak bisa membawa daging sebanyak itu bersama mereka jika mereka benar-benar memilih untuk melanjutkan. Melihat Little Win terus melahap daging yang telah diberikan kepadanya, Hansen berkata, "Bisakah kamu menutupi atau menghilangkan bau darah ini? Aku benci menarik lebih banyak makhluk. Banyak makhluk di Suaka Dewa Ketiga harus makan makanan untuk bertahan hidup, dan semua makhluk harus makan untuk membuka kunci gen mereka. Aku jauh di depanmu, itu sudah aku lakukan," ungkap Kulangsi. Hansen mengangguk. Kekuatan Kulangsi sangat berguna dan dia telah membuat pilihan yang tepat untuk membiarkannya datang. Jauh lebih banyak masalah akan datang pada mereka seandainya dia tidak menemani Hansen. Setelah Little Win selesai makan, mereka melanjutkan perjalanan mereka. Tetapi setelah beberapa saat, serigala angin berhenti bergerak dan menolak untuk melanjutkan. Apakah ada bahaya di depan? Hansen mulai berjalan ke arah lain dan Little Win mengikuti. Hansen membawa Little Win bersamanya karena alasan ini, dan sejauh ini dia puas dengan penampilan serigala angin. Tunggu, perasaanku dalam kekacauan di sini. Aku dapat mendeteksi banyak makhluk yang menghuni daerah di depan. Kulangsi berhenti di jalurnya saat dia menyatakan penemuannya. Bisakah kamu tahu apa itu? Ujar Hansen bertanya. Beberapa aroma tertinggal oleh kepiting hutan. Dari mereka ada solusi set yang berbeda. Tetapi ada juga sekitar 20 jejak serangga besi. Kulangsi menganalisis daerah itu lebih lama dan kemudian berkata, 14 serangga besi adalah makhluk normal, sedangkan 7 adalah kelas biasa. Kepiting pohon semuanya biasa. Kamu dapat mendeteksi kekuatan mereka juga. Hansen memandang Kulangsi dengan kaget. Tingkatan yang berbeda memiliki aroma yang berbeda, tetapi aku perlu membandingkannya dengan yang lain. Jika aku belum pernah mencium bau makhluk sebelumnya, maka aku tidak bisa memberitahumu, ungkap Kulangsi menjelaskan.
Mereka memperlambat langkah mereka melalui hutan, dan tak lama kemudian mereka melihat kepiting yang seukuran piring rumah tangga biasa. Cangkang mereka berwarna biru dan jepitannya tampak menakutkan. Penjepit makhluk itu saat ini memegang buah dan ia menggigit buah itu saat bertengger di pohon. Kulit kepiting pohon tidak bisa dianggap enteng. Ini sangat sulit. Mulut kepiting pohon adalah yang harus kamu targetkan. Karena itulah satu-satunya kelemahannya, ungkap Kulangsi. Hansen mengangguk mengakui dia tidak ingin Little Wen masuk dan dengan brutal membunuhnya. Jadi dia memutuskan untuk memanggil panah landak yang akan dia pegang di tangannya. Hansen akan menggunakannya seperti lembing. Dia menatap kepiting pohon selama beberapa waktu. Dan ketika waktunya tepat, dia meluncurkan panah ke arahnya dengan sangat kuat. Tentu saja panah itu benar, tetapi kepiting melihatnya datang. Itu mengangkat penjepit dalam upaya untuk menghentikan proyektil yang masuk. Tetapi panah itu seolah-olah memiliki pikirannya sendiri, bergerak di udara. Itu menjalar di sekitar penjepit dan melaju sendiri langsung melalui mulut kepiting. Kepiting jatuh dari pohon tempat ia bertengger dan mati. Kepiting pohon makhluk biasa terbunuh, tidak ada jiwa binatang buas yang didapat. Konsumsilah dagingnya untuk mendapatkan 0 hingga 10 poin Geno biasa secara acak. Hansen mengambil kepiting ketika Lulangsi terlihat kaget dan berseru, "Apakah kamu yakin kamu seorang pelintas baru? Kamu sangat kuat. Kebugaranku lebih baik daripada kebanyakan orang yang melampaui. Aku akan memberitahumu sebanyak itu." Hansen tanpa menjelaskan terlalu banyak meminta Little Wen untuk bergabung kembali dengannya. Lalu dia melanjutkan berjalan. Ada banyak kepiting pohon di daerah itu, dan setelah berjalan 2 mil, Hansen berhasil membunuh 8 dari mereka. Dia menempatkan mereka semua di dalam karung yang dibawanya. Namun yang paling aneh adalah kurangnya tanaman Geno. Mereka belum pernah melihatnya dalam waktu yang sangat lama. Apakah semua tanaman liar dimakan oleh makhluk yang mendiami tempat ini? Hati Hansen tenggelam tiba-tiba. Ya, itu tidak benar. Kulangsi mengerutkan kening. Ada apa? Hansen melompat, berpikir Kulangsi telah mengungkapkan kemampuannya untuk menyerap tanaman dan menyadari itu adalah alasan dia benar-benar berkelana ke hutan. Aku bisa mencium banyak serangga besi di sekitarnya, namun kita belum melihat satupun. Ada yang salah, ujar Kulangsi. Kapan mereka terakhir di sini? Hansen bertanya. Ada makhluk yang tak terhitung sedini kemarin, jawab Kulangsi sambil terus mengendus-endus udara. Hansen dan Kulangsi melanjutkan perjalanan mereka, dan setelah belasan mil, mereka belum berhasil menemukan satupun serangga besi. Dari pembunuhan kepiting pohonnya, Hansen bisa mendapatkan 3 set baju jirah jiwa. Ini aneh, kita benar-benar tidak dapat menemukan serangga besi. Suatu kali, Kulangsi memberitahu Hansen tentang sejumlah besar serangga besi yang diduga menempati area hutan duri itu. Hansen memastikan 2 kali lipat untuk memindahi lingkungan, namun itu semua sia-sia. Mereka sekarang telah berjalan total 30 mil. Ngomong-ngomong, mereka masih dianggap berada di pinggiran hutan duri. Tapi tetap saja, mereka seharusnya sudah menemukan serangga besi sekarang. Serangga besi, saat Hansen berjalan, dia berbalik untuk melihat Little Wen menggeram ke arah tertentu. Mereka mendekati area yang ditunjukkan serigala angin, dan mereka akhirnya menemukan serangga besi. Ada banyak serangga besi, semuanya berkumpul di satu tempat. Serangga besi berukuran kepalan tangan dan mereka memiliki cangkang hitam. Mereka bergegas melintasi tanah, semuanya serentak seperti sungai minyak hitam. Mereka sepertinya mengosongkan area. Apa yang mereka lakukan? Tanya Hansen. Kulangsi menjawab, aku tahu ada banyak serangga besi dan mereka diduga bersifat sosial dan cenderung tetap bersatu. Tetapi perilaku ini tidak pernah terjadi. Setidaknya aku belum pernah mendengarnya. Ya, mari kita lihat. Hansen sangat tertarik melihat apa yang mereka lakukan. Jika ada satu hal yang dia pelajari selama berada di tempat-tempat suci, itu adalah bahwa jika makhluk bertingkah aneh atau tidak normal, itu adalah tanda ada harta karun yang menunggu. Hansen mengikuti serangga dan tak lama kemudian mereka sampai di sebuah lembah yang berbentuk seperti labu. Serangga itu seperti air pasang mengalir ke lembah. Karena serangga ada di mana-mana, kehadiran mereka menutupi dan merusak seluruh area. Hansen tidak bisa melihat apa yang ada di bawah mereka.
Kamu dan Little Win menunggu di sini. Aku akan maju dan melihat lebih dekat. Hansen menunjuk ke lembah. Sekali lagi berhati-hatilah, ungkap Kulangsi. Hansen melemparkan Aero untuk terbang ke sisi lembah, jauh dari serangga. Hansen ingin melihat apa yang dilakukan serangga di lembah sendirian. Apakah mungkin ada buah Geno tingkat tinggi yang matang? Seperti yang Hansen pikirkan, dia mendorong kepalanya ke depan dan memicingkan matanya untuk mendapatkan tampilan yang lebih baik. Hansen melihat padang rumput tanaman seperti mawar. Warnanya merah tua dan mereka cantik. Semua serangga menuju ke mereka. Tetapi di luar bidang bunga, ada banyak retakan di bumi dan mayat-mayat tergeletak berserakan di seluruh area. Itu seperti sungai serangga mati. Namun serangga tampaknya bertekad untuk pergi ke sana. Tidak jelas apa yang merusak serangga. Tetapi mereka tanpa henti berbaris maju menuju kehancuran mereka. Serangga yang mati membocorkan air yang aneh. Aku ingin tahu apa level tanaman itu. Mereka tampaknya menarik semua serangga di sana untuk mati. Hansen terkejut menyaksikan mawar di atas pembunuhan mereka. Hansen kemudian melihat bayangan seperti manusia di dalam semak mawar. Tapi dia tidak bisa melihat banyak detail. Dia tidak yakin siapa orang itu. Hansen tetap tidak tahu dan dia ingin tahu siapa orang itu dan apa yang mereka lakukan. Untuk menemukan ini, dia mengubah posisinya. Tapi ada terlalu banyak akar berduri dan mereka mengaburkan sosok itu dari setiap sudut yang bisa dilihat Hansen. Terlepas dari bagaimana ia mengubah posisinya, yang bisa dilakukan oleh Hansen hanyalah garis samar orang yang hanya duduk di sana. Ada satu detail yang lebih lanjut yang diperhatikan Hansen. Bukan mawar itu sendiri yang memaksa serangga untuk pergi ke sana dan mati. Hansen melihat bahwa ada banyak lilin yang ditempatkan di sekitar mawar. Itu adalah lilin beraroma dan tampaknya itulah yang menarik serangga seperti feromon. Dan Hansen memperhatikan bahwa retakan di tanah banyak di antaranya dipenuhi dengan mayat serangga. Setengah buatan manusia dan setengah alami. Hansen berpikir ini adalah pekerjaan rumit seseorang yang ditujukan untuk membunuh serangga itu. Apakah itu manusia atau roh atau mungkin bahkan makhluk humanoid? Hansen ingin sekali mengetahui siapa atau apa sosok bayangan itu. Tetapi dari posisinya saat ini, Hansen tidak bisa mengatakannya. Dia harus lebih dekat. Aura dongsuannya dan indera kedelapannya juga tidak memiliki rentang yang cukup untuk mengklarifikasi hal-hal untuknya. Aku harusnya berlatih tingkat kedua dari Sutra Dongsuan dan Jetskin, pikir Hansen pada dirinya sendiri. Meski begitu, dia sangat senang dan kelihatannya lilin itu akan segera terbakar. Jika orang di dalam menggunakan lilin untuk menarik dan membunuh serangga, dia tidak punya pilihan selain untuk mengungkapkan dirinya ketika dia keluar untuk mengubahnya. Dengan sabar, Hansen menunggu sampai lilinnya padam. 1 jam kemudian, lilin berada di tebing keluar. Meski begitu, sosok bayangan mempertahankan posisinya. Itu tetap duduk di padang bunga, tidak bergerak 1 inci. Ketika cahaya lilin padam dan bau yang mereka keluarkan mulai memudar, serangga-serangga besi itu keluar dari linglung mereka dan berhenti menekan ke lembah yang telah membunuh begitu banyak dari mereka. Banyak dari mereka mulai pergi kembali ke hutan duri. Aku tidak berpikir orang ini akan mengungkapkan dirinya sendiri. Hansen mengerutkan kening. Jika orang itu tidak keluar, maka Hansen juga tidak akan masuk. Siapapun yang ada di sana harus sangat kuat untuk mengumpulkan sumber daya untuk menarik begitu banyak makhluk di sana untuk mati. Hansen tidak ingin membuat kehadirannya diketahui orang itu, jadi dia tetap bersembunyi. Serangga besi hampir semuanya hilang dari lembah dan masih tidak ada gerakan. Tapi tepat saat Hansen bersiap untuk kembali ke Kulangsi, itu berubah. Dengan cepat, Hansen bergegas turun untuk mengintip mawar. Dia memperhatikan seseorang muncul dari mereka, dan ketika dia melihat wajah orang itu, rahangnya membentur. Pikirannya tiba-tiba berantakan. Seorang wanita pirang bermata ungu muncul dari bawah semak-semak hijau yang memeluk mawar merah. Dia tidak terlihat seperti manusia dan jamrud tertanam di dahinya. Itu adalah roh wanita yang sangat cantik. Wajahnya sangat memukau untuk dilihat. Itu dingin, tetapi itu hanya memperkuat mistiknya. Terlepas dari di mana dia berada, orang akan terkejut dengan kecantikannya.
Hansen tidak terkejut, tetapi sesuatu khususnya membuatnya hampir melompat mundur karena kaget. Wanita itu tidak mengenakan pakaian apapun. Ketika dia berdiri, lekuk halus sepatu bootnya dan bagaimana itu menuntun sampai ke kakinya yang panjang. Tiba-tiba pandangan yang menggiurkan semuanya pada tampilan penuh. Hidung Hansen semakin panas dengan mimisan datang. Payudaranya yang besar dan pinggang yang ramping membuatnya terlihat seperti sedang keluar dari manga waifu. Manusia tidak dapat memiliki bentuk tubuh seperti itu. Meskipun gambar yang digambarkan mungkin terdengar konyol, dia tampak alami. Ketika dia keluar dari semak-semak, dia tampak kedinginan. Dan saat dia melangkah keluar, bunga-bunga menggeliat di sekelilingnya untuk membentuk baju besi. Dia seperti ratu taman. Dia mendekati celah-celah di bumi dan mengambil bunga mawar dari jubahnya. Dia mematahkan tangkai menjadi dua dan membakarnya. Setelah ini, Hansen menyadari bahwa itu adalah batang bunga yang berfungsi sebagai lilin. Batangnya terbakar dengan cepat dan ketika terbakar, aroma aneh mulai muncul. Hansen mengira serangga itu akhirnya akan kembali, tetapi ternyata tidak. Hansen pikir itu aneh dan dia merenungkan mengapa serangga besi tidak mengikuti aroma seperti sebelumnya. Roh itu hanya menyaksikan batang bunga terbakar, menghadap ke pintu masuk lembah. Tidak lama kemudian, Hansen mendengar suara aneh dari tempat lain di lembah. Sesuatu terbang ke arah mereka dengan cepat dan itu berlaku untuk lilin seperti panah. Itu adalah serangga besi. Itu sedikit lebih kecil tetapi lebih gelap dari yang lain. Kulitnya hitam seperti obsidian. Serangga besi ini telah menumbuhkan sayap dan terbang sangat cepat, sama sekali tidak seperti yang lain. Serangga besi ini mendarat di tangkai dan menggigitnya dengan ekspresi gembira di wajahnya. Roh itu mundur selangkah dan hanya mengamati makhluk itu menggigit tangkai. Sepertinya dia tidak ingin melawannya. Jika roh ingin mengklaim serangga itu, lalu mengapa tidak? Apakah tangkai itu beracun? Hansen berpikir itu aneh. Saat itu akan menjadi waktu yang tepat untuk menyerang, tetapi roh menahan tindakan seperti itu. Dia hanya terus menonton serangga dengan senang mengunyah makanannya. Saat Hansen merenungkan ini, dia mendengar sesuatu yang lain datang dari ujung lembah. Itu kelabang yang sepenuhnya merah. Itu berlari melewati celah dan datang untuk salah satu batang. Roh telah meletakkan banyak tangkai sebelum ini dan dengan demikian tidak ada konflik. Masing-masing makhluk memiliki miliknya masing-masing. Tidak lama kemudian banyak lagi serangga datang. Mereka memiliki berbagai bentuk dan warna. Ada yang hitam, ada yang merah, dan ada yang hijau. Serangga lain datang untuk memakan batang juga. Tapi tak lama tidak ada batang yang tersisa. Dan perkelahian di antara serangga mulai meletus. Kelabang merah itu dilingkari dalam nyala api dan mulai melawan serangga dengan cangkang hijau dan 8 kaki. Kelabang merah memiliki kemampuan untuk meludahkan api, tetapi itu tidak menghalangi laba-laba hijau. Tanpa rasa takut, ia bergegas menuju lawannya yang berkaki banyak. Dalam hitungan detik, kekacauan berkuasa. Semua serangga bertengkar satu sama lain. Tidak ada yang mau meninggalkan daerah itu. Roh cantik terus menonton perkelahian tanpa semua emosi. Apakah itu stimulan batang? Hansen membeku. Melihat ini, kekuatan serangga melepaskan satu sama lain sangat mengerikan. Sesuatu yang dia pikir hanya bisa dilakukan oleh monster kelas mutan. Semangat telah memainkan semua serangga kelas mutan seperti biola. Hansen tahu dia harus memperlakukan roh itu dengan sangat hati-hati. Serangganya tidak terkendali, anggota badan yang terputus dan mayat-mayat terbaring berserakan di seluruh area. Saat mereka saling serang dengan ganas. Menyaksikan begitu banyak serangga mati dengan cara seperti itu adalah pemandangan yang mengerikan. Ketika pertempuran berakhir, hanya serangga besi awal yang masih hidup. Beberapa cakarnya patah, tapi itu tidak mencegahnya makan di sisa-sisa medan perang. Saat serangga makan tubuh musuhnya, tubuhnya sendiri mulai mengalami perubahan. Anggota tubuhnya yang hilang pulih. Titik-titik berwarna membumbui cangkangnya yang serba hitam kebiruan dan tampaknya bahkan mendapatkan api kelabang dan lampu hijau laba-laba. Hansen terkejut melihat serangga mengklaim semua kekuatan itu untuk dirinya sendiri. Kecah! Cangkang serangga besi retak dan sesuatu tampaknya muncul dari dalam tubuhnya. Setelah ini hanya kulit kosong yang tersisa. Serangga besi yang baru lahir berwarna putih, tubuhnya bersinar seperti batu giok. Matanya merah dan sayapnya tembus cahaya.
Serangga besi yang baru lahir membuat beberapa suara tajam. Jadi setelah semua itu, serangga itu berevolusi. Roh itu mengurutkan kening saat dia berpikir sendiri. Hasilnya di luar harapannya. Serangga besi adalah serangga mutan terlemah, namun entah bagaimana berhasil. Roh itu memandangi serangga besi itu yang sekarang tampak seperti batu giok putih. Kemudian dia mengeluarkan wadah untuk serangga yang dibuat dari tanaman merambat. Serangga muncul dari wadah itu. Seekor bayi ulat sutra menggeliat keluar dari wadah yang dibuat. Warnanya biru dan semi transparan dan terlihat cukup cantik. Ini adalah mutan mengamuk ke-10. Makan serangga besi ini sebelum kamu. Jika kamu melakukannya, kamu serangga kristal biruku akan dapat menjadi makhluk darah dewa. Ujar roh itu kepada serangga itu saat dia mengeluarkannya dari wadah. Kemudian serangga kristal biru merangkak ke serangga besi. Dimanapun serangga kristal biru itu menggeliat, tanda hangus yang menyala tertinggal di belakangnya. Itu tampak beracun. Ketika Hansen mendengar roh itu berbicara, dia berpikir dalam hati, roh ini pasti telah melakukan banyak hal untuk memastikan evolusi makhluknya ini. Dia menggunakan serangga mutan untuk membuat serangga mutan mengamuk. Jadi dia kemudian bisa memberi makan ke serangga kristal biru. Wow, mungkin dia akan berhasil. Serangga kristal biru mencapai serangga besi yang baru saja selesai berevolusi. Karena proses evolusi yang melelahkan, sekarang menjadi lemah. Itu mengakui apa yang terjadi juga. Itu gemetar pada pendekatan serangga kristal biru. Serangga kristal biru naik di atas serangga besi, seperti yang telah terjadi berkali-kali sebelumnya. Tanpa penangguhan hukuman atau penundaan, ia mencoba memakan serangga besi dari depan. Tetapi saat serangga kristal biru mencoba memakan serangga besi itu membuka mulutnya lebar-lebar, melebihi semua harapan. Mulut insektoidnya menjadi rahang menganga, dihiasi dengan gigi bergerigi yang tak terhitung jumlahnya. Serangga besi sebenarnya adalah yang memakan serangga kristal biru dalam satu tegukan cepat. Serangga itu melahap dengan mengerikan, di mana ia pernah berpura-pura ketakutan dan tampak lemah. Serangga besi itu sekarang tampak seperti setan yang rakus. Serangga kristal biru beracun itu tidak berdaya. Sepertinya itu tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi terhadap bunyi tiba-tiba rahang serangga besi. Dan ini mengejutkan Hansen dan roh. Tidak ada yang mengira ini akan terjadi, dan bahkan roh itu pun lengah.